Jawab ini pertanyaan logikaku ini. Jawab. Kalian yang perempuan-perempuan Kristen bertiga, kalian jawab. Apa guna kelamin Yesus ketika dia naik ke surga? Atau apakah Yesus punya kelamin ke surga atau tidak? Jawab. Karena Yesus pernah berkata kepada Maria Magdalena, jangan sentuh aku dulu, aku akan pergi ke Bapakku dan Bapakmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Artinya nanti Maria Magdalena bisa jadi bertemu dengan Yesus. Apa yang mereka lakukan? Kau tanya sama mereka nanti, jangan sama aku. Karena nanti anak domba akan kawin, kalian nggak diundang. Ya, karena yang diundang itu siapa? Enggak tahu. Nata, kau baca baik-baik ayat itu. Tunjukkan sama aku, siapa yang mengatakan dalam kitab kau, orang kalau seandainya bangkit itu langsung masuk surga. Tunjuk sama aku. Di situ dikatakan, pada hari kebangkitan, orang tidak kawin-mawin. Di mana? Siapa? Bagaimana? Entah orang Islam, ajaran Islam, konsep Islam mengatakan bahwa hari kebangkitan orang kawin. Nggak ada. Sejak adalah buatin. Di situ Tuhan saya bersumpah menggunakan makhluk ciptaannya menunjukkan kekuasaannya. Kan sudah saya jelaskan tadi. Apa ini, Pak? Kalau gini deh, menurut Anda mungkinkah Tuhan kita clear aja ya. Menurut Anda kalau Tuhan yang bersumpah demi ciptaannya itu Tuhan yang benar atau Tuhan yang salah? Udah clear aja kita. Jujur-jujuran ya. Nggak usah panjang lebar. Saya rasa ya, itu Tuhan yang bohong-bohongan. Oh, Tuhan bohong-bohongan ya. Tapi jujur ya, konsisten ya. Kalau gitu Anda Anda buang Bentar, Tuhan yang dalam enggak, bentar. Saya langsung aja. Enggak, saya mau enggak, bentar. Uang untuk dari mana saya itu masih banyak, bukan wahyu. Itu bukan urusan saya. Wahyu. Itu bukan urusan saya. Itu urusan Anda. Anda sendiri yang tidak mampu membantah, kok saya pula yang Anda nggak mampu bantah, Anda pula yang ngemis ke saya. Itu kan belum saya bisa bantah. Ya udah bantah dulu aja. Banyak kali cerita. Saya sudah menjawab menurut pandangan para ulama bahwa Allah bersumpah itu menunjukkan bahwa apa yang Allah ciptakan itu bentuk kekuasaan Tuhan. Lalu Anda bilang, kalau Tuhan bersumpah itu mestinya dengan barang yang berharga. Mana dalilnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum-oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa kita terima dan pahami secara akal dan pikiran manusia yang berakal. Di video ini kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa, Bang Blender, dan apologet Islam yang lain yang berada di Kemal Bang Fandi Ahmad, yang mana mereka akan memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan Kristen. Di sini saya akan ceritakan sedikit ringkasan cerita di mana oknum-oknum Kristen ini mencoba mencari-cari kesalahan dalam Al-Quran dan ajaran Islam lainnya, di mana mereka membaca satu ayat, kemudian menanyakan dan menjelaskan dan juga menarasikan apakah itu pantas dan layakkah seperti itu untuk dijalankan dan diimani. Dan juga ada yang mencoba menyudutkan tentang ajaran Islam, tetapi di dalam isi kitab mereka lebih dari apa yang mereka tanyakan. Contohnya seperti seorang pria Kristen ini bernama Akun Daeng Suci,
di mana ia menanyakan dan menarasikan seperti di mana Allah itu bersumpah pada dirinya dan kekuasaannya, apakah itu pantas atau layakkah Tuhan itu bersumpah. Dan lagi seperti narasinya, yang bersumpah itu seharusnya hanya manusia. Dan kemudian seorang wanita Kristen bernama Akunata mengatakan, kok di surga Anda ada seksnya? Beda dengan ajaran kami, di surga Kristen itu tidak ada kawin dan mengawini. Pada saat kebangkitan, semuanya hidup seperti malaikat di surga. Bagaimana reaksi dan jawaban Uniriva Bang Blender mendengar pertanyaan dan narasi-narasi mereka yang mencoba mencari kesalahan-kesalahan dalam Islam? Nah, daripada penasaran dengan jawaban Uniriva, mari kita simaki videonya sekarang. Mabuk kecubung nih orang nih. Yang bilang, kamu kan bilang saya tidak konsisten, saya kick kamu. Siapa yang kick kamu? Kita semua kepental karena akun ini tadi, akunnya Fandi tadi dihentikan live-nya. Makanya saya tanya, kamu udah berapa kali naik TikTok? Oh, jadi ini. Aku Jadi main TikTok udah lama. jadi orang Kristen nih. Banyak kali lah kalian harus diajar. Masa kalian main TikTok aja harus aku ajarin kalian? Apa aku nggak konsisten? Apa janjiku yang yang ku ingkari depan kau? Ada aku janji sama kau yang ku ingkari? Tadi Apa? Aku ngomong apa? Stefanus, Peristiwa Stefanus. Apa aku bilang? Peristiwa Stefanus, tolong Apa aku jelasin. bilang yang tidak konsisten itu? Kamu tahu nggak arti konsisten itu apa? Ih, Mbak, ngomong nggak jelas, ku dari sentil tadi ginjalmu nanti muter-muter. lama-lama lah. Muter-muter apa? Muter-muter? Siapa yang Mbak, muter-muter? Apa sih kena? Muter-muter. Kau pikir hebat kau gitu kalau ngomong tadi muter-muter. Apa ini ngomong aja nggak jelas? Ngerti kau bahasa Indonesia? Muter-muter. Muter-muter apa? Aku duduk aja aku dari tadi Mbak. kok. Mbak kan Bukan, aku Mbak dari tadi percaya kayang. Allah. Apa itu Ya Allah? kayang. Kayang Allah percaya itu apa? Apa arti Allah? Ya saya tanya, jelasin dong. Aku nggak tahu Allah itu apa. Apa Allah? Setahu aku Allah itu dalam bahasa Ibrani artinya sumpah serapah. Percayakah Mbak Rifa dengan sumpah serapah? Percaya. Bukti Malin Kundang disumpahi mamanya, Tuhan kau kutu. Ada itu memang. Allah itu maksudnya. Berarti Allah ada. Allah sumpah Allah ada. serapah ada. Kalian menyumpah serapah Ada. Tuhan Siapa kalian Allah tiap itu? hari. Allah itu siapa? Sumpah serapah itu bukan orang. Sumpah serapah itu adalah hasil dari lisanmu. itu siapa? Contoh. Apa ini? Kau ngerti nggak sih bahasa Indonesia? Apa itu Saya Allah? tanya, Allah itu siapa? Allah itu bahasa Padang artinya adalah sudah. Kalau bahasa Ibrani sumpah serapah. Nah, yang kau maksud Allah yang mana? Sumpah serapah. Gimana bahasa Ibrani sumpah serapah? Apa bahasanya? Coba baca. Makanya nggak ngerti kau kan. Makanya belajar kau sama aku. Udah aku bilang beruntung kau masuk Gelung Pandi ini dapat kau guru kayak aku. Tegas, baik hati lagi dan tidak sombong lagi menabung. Tahu kau? Ya kau tengok nih. Dia yang cantik. Nggak usah kau tambah-tambahi cantik, nggak perlu aku. Ya. Kau tengok ya, aku tunjukkan sama kau dulu bentar dulu. Aku udah chat dulu. Ya teman-teman, sembari di tap-tap layar ya, kencangkan tap-tapnya, jangan sampai kayak tadi komal kita. Kencangkan dulu tap-tapnya. Baru 16k ini, kompak dulu 400 orang ini tap-tap layar lah. Ayo, kompak-kompak yuk, kompak. Nih, kutunjukkan kau data ya. Makanya besok belajar bahasa Ibrani kau. Jangan asik belajar bahasa roh aja kau. Kayak si yoga. Ntar ya, aku tunjukkan kau. Allah, Allah. Apa Allah? Bahasa Padang Allah itu sudah. Allah makan kau. Allah minum. Gitu kami Allah. Apa Allah? Nih, kau tengok nih. Kau ngomong. Pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar lah. Aku ini warga negara Indonesia. Suka bahasa Indonesia. Kan kau tahu kan Sumpah Pemuda apa? Nah. Mulutnya penuh dengan sumpah serapah. Kau lihat bahasa Ibraninya. Kau tengok ini. Kau nggak punya aplikasi ini, Davis? Belajar kau. Ini aplikasi Alkitab Sabda. Sabda.org. Ya, itu valid. Dibuat oleh orang Kristen sendiri. Kau tengok sumpah serapah. Apa di sini artinya bahasa Ibraninya? Allah. Alif lam hai. Allah. Allah ini maksudmu? Ini
Allah sumpah serapah. Allah yang mana? Allah bahasa apa? Coba kau tunjuk sama aku. Coba yang mana? Kalau bahasa Padang Allah makan, itu bukan nama orang, nggak ada nama orang si Allah. Mungkin ada tapi nanti lah mungkin ya. Allah lun, cepet lah. Bukan yang sewaang. Woi, Allah ndak, Allah paham mang. Woi dapis, Allah paham mang yuang. Diam kau. Bahasa Indonesia aja pun kalian gagal paham. Heran aku sama kalian ini loh. Tahap apa lah kalian nih pak. Kalian tuh kok bisa bertahan di dunia ya? Membedakan antara manusia dengan Tuhan aja nggak bisa, tapi kok bisa? Itulah maha benar Allah. Nggak, maksud aku tuh maha rahim. Allah betul-betul menunjukkan loh. Kata Allah, akulah ar-Rahman ar-Rahim. Bahkan kalian yang tidak bisa membedakan Tuhan dan manusia masih bisa bertahan hidup loh. Hebat kali, luar biasa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Itulah bentuk kalau Tuhan kami itu bukan Tuhan baperan. Kayak gitulah. Davis, kritiu. Davis, kuk. Davis. Allah berkuasa nggak? Apa Allah? Aku nggak ngerti. Aku nggak tahu Allah itu apa. Apa sih? Katanya Mbak agama Islam. Terus nggak bisa mendefinisikan Allah. Mendefinisikan apa nih? Definisi. Mendefinisikan, saya udah bilang. Oh, saya tidak kenal Allah. Yang saya kenal itu adalah Allah. Ditafkim bacanya, ditebalkan karena ada huruf lam. Allah. Allah. Siapa Allah itu itu Allah? adalah nama sembahan saya, nama ilah saya. Di mana dalilnya? Dia Bentar dulu. Saya sentil berkuasa jantungmu nggak? nanti. Dia berkuasa lah. Dia berkuasa nggak? Dia berkuasa lah. Nah, berkuasa. Nah, kuasa. Ya, setuju? Berarti Aku yang dia bilang, kau bebas tanya pula menjadi- sama aku setuju atau enggaknya. Kan aku yang bilang barusan. Oh, minta aku sentil juga. Ini lambung kau ya. Usus besar Berarti aku sobek. Allah Maha Kuasa, oke? Allah Maha Kuasa. Terus? Ya, berarti dia bebas Cepat menjadi terguncang siapa aku. saja, benar? Oh, Bisa jadi menjadi menurutmu siapa kalau saja. Maha berkuasa itu bebas menjadi siapa saja gitu? Kalau menurutmu berkuasa itu bebas menjadi siapa bisa. saja? Ya, betul? Menurutmu Tuhanmu itu yang disebut berkuasa, dia bebas suka-suka hatinya mau jadi apa saja gitu? Kita jujur-jujuran nih. Jujur-jujuran kita nih. Kalau aku nggak mau kayak gitu. Nggak ada Tuhan bilang begitu tentang Mbak, berkuasa. Allah berkuasa enggak? Saya tanya, berkuasa Berarti menurutmu dia itu? bebas melakukan Ais, apa ini siapa? orang. Aku paling nggak bisa ngomong sama orang yang nggak punya kuping. Eksistensinya lo, Allah sebagai Maha Eksistensi Kuasa. pula kau bawa-bawa. Sebagai Allah Maha Eksisten- Kuasa. Bahasa Indonesia Dia aja kau gagal, kau bawa pula bahasa-bahasa dia itu. Apa arti bebas. eksistensi? Tidak Eksistensi terikat. artinya apa? Eksistensi Dia artinya tidak apa? terikat. Nggak bisa kau punya telinga kau rupanya. Oh, budak boneka. Kau uji kesabaranku di sini. Telinga kau kemana? Conge. Ada telinga. Kau mau ku ajarkan Ada, cara tapi diskusi kan nggak mendengar kayak gini caranya ya? Allah. Jadi yang namanya Tuhan itu berkuasa bukan berarti dia bebas menjadi apa saja. Kalau dia bebas menjadi apa saja, apakah kau terima Tuhanmu bebas menjadi iblis? Tuhanmu bebas menjadi dildo? Bisakah Tuhanmu menjadi kondom? Bisakah Tuhanmu menjadi bulu? Kalau memang itu, Tuhanmu bisa menjadi kutu. Suatu saat kalau ada orang yang tidak mau menginjak kutu, bisa jadi dia takut. Oh, jangan-jangan ini Tuhan menjelma menjadi kutu. Aku tidak mau. Kenapa? Tuhan bisa saja menjadi kutu karena dia ingin menyelamatkan kutu yang ada di kepala kita. Karena Tuhan menyayangi semua makhluknya. Oh, saya tidak mau memakai kondom ini. Kenapa? Jangan-jangan ini adalah kondom yang menyelamatkan perawan perempuan yang tidak mau hamil. Jangan-jangan ini adalah Tuhan. Ini adalah Tuhan yang menjelma menjadi kondom. Jadi saya tidak mau pakai ini. Saya akan sembah kondom ini. Kenapa? Ini adalah jelmaan Tuhan. Lalu ketika Tuhanmu bisa menjadi apa saja, Tuhanmu bisa menjadi kotoran. Saya tidak mau menjadi kotoran. Kenapa? Jangan-jangan ini adalah kotoran yang adalah jelmaan Tuhan. Jangan, saya tidak mau. Saya mau menyembah kotoran ini. Ini adalah cara diskusi yang tidak mendengar. Senang kau nggak? Suka nggak kau diskusi kayak gini? Gitu caranya kau diskusi nggak pakai telinga.
Bu, tadi kan sudah bilang Allah Maha Kuasa, dia berarti Bisa dia nggak boleh diskusi? melakukan apa saja. Siapa yang Bisa, mengatakan bahwa saya- Allah hanya memiliki sifat maha kuasa? Maha kuasa itu artinya adalah dia berlaku sesuai kehendaknya. Sekarang kutanya samamu, kapan Tuhanmu Ya, berkehendak kan udah jadi bilang manusia? berlaku sesuai kehendaknya. Ya, Berkehendak tunjuk menjadi samaku. manusia, berarti Ya, dia coba memiliki tunjukkan kehendak samaku. menjadi manusia. Hantu, bisa nggak kau dengar orang ngomong ini? Mulutmu aja dari tadi kayak dubur sama mulutmu Ya, balapan ya. kalau ngomong. Saya tanya samamu, Tuhanmu berkehendak jadi manusia nggak? Iya. Coba Kan di dia mana dia Maha katakan Kuasa. dia di mana dia katakan dia alam berkehendak Maha jadi manusia? Di mana dia katakan kalau dia berkehendak jadi manusia? Tunjuk ayatnya. Ayo, Ayo. Yohanes 1 Apa ayo? 14. Coba bacakan. Lah, firman itu telah menjadi manusia. Siapa yang bilang itu? Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Siapa yang Alkitab. bilang? Siapa yang bilang? Ditanya siapa, jawabannya benda. Alkitab, Ditanya benda, Ibu. jawabannya orang. Ditanya Abang, bagaimana, jawabannya Ibu nama nggak bisa orang. membuktikan Ditanya di mana, Allah jawabannya yang adalah Maha waktu. Kuasa. Apa ini? Secara- Siapa yang mengatakan Alkitab? secara Alkitab itu nama orang. keyakinan Siapa Ibu. pertanyaannya? Gini loh bang, ada-ada aja kalian ini, lucu lama-lama kalian tuh betul-betul menghibur aku loh. Ditanya siapa, dijawab benda. Kenapa kalian banyak kesurupan roh setan ini? Kan aku ajarkan diskusi hanya ngomong itu nggak enak. Kan aku udah tunjukkan samamu. Aku mampu bahkan berkata-kata sepersekian detik keluar kosakataku ribuan tuh bisa aku bilang. Udah terlatih aku di situ. Jangan kau uji aku di situ. Tapi aku lebih nggak mau kayak gitu. Kuasa keberadaan Allah. Iya, maha kuasa itu artinya apa? Kan aku jawab, maha kuasa itu artinya Tuhan berkehendak. Dia berkuasa. aduh, ini orang nih. Saya tanya. Udahlah kau urus dulu Fandi, urus dulu Fandi. Tak apa-apa aja, ngomong nggak jelas. Ya udah Pak Devis di mute dulu, teman-teman dikencangin tap-tap layarnya dulu ya biar komalnya kuat. Silakan Bang Uniriva bertanya ke Bang Devis. Jelaskan Bang Devis. Nggak, saya kasih materi aja. Dengarkan baik-baik. Lanjut. Saya mau ngajarin Devi saja. Teman-teman ya, di dalam Islam itu Allah itu berkuasa bukan berarti Allah suka-sukanya aja. Kalau Tuhan suka-sukanya, apa beda Tuhan dengan iblis? Ya, apa beda Tuhan dengan iblis? Maka perbedaan antara Tuhan dengan iblis adalah Tuhan memiliki sifat ketuhanan. Sifat ketuhanan itu bukan hanya maha kuasa. Maha kuasa itu bukan berarti dia bebas sekehendak hatinya. Kenapa? Karena dia memiliki sifat lain. Contoh, kalau dia bebas menjadi kotoran, hilang sifat mulianya, hilang sifat satu-satunya, absolutnya, hilang sifat kesuciannya, hilang sifat apalagi ya, maha besarnya, hilang sifat esensi-esensi lainnya hilang. Ya, Allah itu memiliki bahkan 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil yang dirumuskan oleh para ulama menggunakan dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran dan menggunakan dalil akli dan akli. Begitu juga Allah menjelaskan dalam Al-Quran dia punya 99 asma wa sifat. Dan di dalam 99 asma wa sifat itu semuanya tidak ada yang saling bentrok. Ketika dia katakan dia maha kuasa, tiba-tiba dia menjadi lemah. Bisa nggak Tuhanmu menjadi lemah, Devis? Ya ini kan tadi sudah dibilang Saya tanya, sifat. Tuhanmu Maha Kuasa berkuasa memiliki nggak jadi sifat. Tuhan yang lemah? Berarti dia. Bisa. Berarti Tuhanmu Iya, bisa karena jadi dia lemah. Maha Kuasa. Waktu Kan dia dia lemah bilang dikatakan, tadi, waktu dia lemah dia masih Tuhan. Waktu dia lemah masih dia dikatakan Kenapa? Tuhan. Tuhanmu yang berkuasa Kalau itu dia bisa lemah, nggak jadi? berarti dia manusia. Berarti dia adalah Allah menjadi manusia. Berarti kau Kan dia mengaku ya memiliki kalau sifat. iya udah dia. Berarti Dia Tuhanmu memiliki sifat ini, iya sifat iya. kemanusiaannya. Berarti Tuhanmu memiliki sifat kemanusiaan. kemanusiaannya.
Maka dalam kaidah ontologis, hakikat Tuhan kau tidak bisa dikatakan lagi Tuhan yang berkuasa. Oke, Tuhan kau kita itu bahas adalah Tuhan yang tentang pernah ontologis. berkuasa. Apa Aduh. arti ontologis? Ontologis Apa itu arti adalah ontologis? kurang lebih sama seperti hakikat, yaitu keadaan sebenar-benarnya tentang sesuatu. Tuhan kau itu katanya berkuasa, lalu menjadi tidak berkuasa. Maka Tuhan kau bukan berkuasa lagi, tapi Tuhan kau itu adalah Tuhan yang pernah berkuasa. Karena dia sudah menjadi tidak berkuasa, itu tidak akan pernah terjadi kepada Allah. Karena kekuasaan Allah itu absolut, mutlak, tidak terkotori, tidak terhilangkan walaupun hanya setengah detik sekalipun. Nah, sementara Tuhan kau yang katanya berkuasa pernah menjadi tidak berkuasa, maka Tuhan kau itu tidak bisa dikatakan absolut berkuasa. Tetapi Tuhan kau itu pernah berkuasa. Maka Tuhan kau yang memiliki sifat manusia tidak bisa dikatakan Tuhan lagi, tapi dikatakan sebagai Tuman. Tuhan kemanusiaan, karena Tuhan itu tidak memiliki sifat kemanusiaan. Kalau dia memiliki sifat kemanusiaan, dia bukan Tuhan, tapi Tuhan kemanusiaan. Sama. Gina Kau aja. laki-laki, diam dulu. Ku ajarkan kau apa itu hakikat, apa itu ontologis. Ibu. Kau laki-laki, diam Ibu. dulu. Punya Selesaikan dulu saya. Kau yang ku ajarkan di sini, kau nggak ada ilmu. Ketika kau laki-laki punya anak pakai nggak? baju perempuan, Ibu punya bisa nggak anak kau nggak? dikatakan laki-laki? Saya tanya. Hah? Ketika kau laki-laki pakai baju perempuan, bisa nggak kau dikatakan laki-laki? Tidak, kau dikatakan BNCONG, WARIA atau lady boy. Itu yang namanya hakikat. Ada istilah pembeda antara mana laki-laki yang keperempuan-perempuanan, mana laki-laki sejati. Pondan. Tahu kau arti pondan? Ketika Tuhan kau memiliki sifat kemanusiaan, tidak absolut ketuhanannya. Dia sudah terkotori, itu cacat namanya. Sama, Fandi ini manusia, dia memiliki sifat kehewanan. Tiba-tiba dia nggak pakai baju keluar kayak B2. Maka Fandi masih manusia, tapi dia bukan manusia normal lagi, tapi manusia yang sudah ODGJ. Paham kau? Sama, laki-laki berpakaian perempuan itu bukan laki-laki normal. Paham? Kayak gitu aja nggak paham. Pantas kalian sesat, karena kalian tidak bisa membedakan satu esensi pun. Kalian nggak ngerti. Ya, udahlah, daripada kalian menjelaskan, lebih baik kalian bertanya sama saya. Ya, naik lagi Devil. Namamu ku ganti jadi Devil, bukan Davis. Devil ya. Gitu aja nggak. Oh ya, sekarang saya tanya. Shalom, Umi. Shalom Ibu, tadi Ya, kan Heaven. udah dibilang Izin eksistensi. menanggapi Ya, Davis diam Sesuai dulu. Dari tadi yang- kamu sudah saya kasih waktu. Heaven dulu. Davis diam dulu. sesuai yang Heaven. Umi bilang Ngomong tadi. eksistensi apa, pengetahuan. Tuhan Yesus itu lemah, tidak ya? Tuhan Yesus itu tidak lemah, cuma dia jadi manusia sesuai dengan firman-Nya. Firman itu telah menjadi manusia. Manusia itu Tuhan itu datang menjadi manusia, bukan dia lemah, tapi dia merendahkan dirinya agar supaya setara dengan kita manusia. Tuhan tidak lemah. Tuhan itu merendahkan diri ya. Berarti dia pura-pura lemah. Saya sudah mengatakan tadi, dia bukan lemah, tapi Kalau dia nggak merendahkan lemah, bisa nggak diri. dia melawan Hansip Romawi yang ingin menghabisi? Diam dulu Davis, saya lagi ngomong sama orang lain loh. Kamu nih nggak sopan ya. Heaven, saya tanya, waktu Tuhan kamu dihantam sama Hansip Romawi, bisa nggak dia melawan Hansip Romawi? Waktu dia mengangkat salib, kenapa dia harus butuh bantuan kalau dia nggak lemah? Kenapa dibantu sama Simon? Bisa nggak dia mengangkat dengan kelingkingnya salib? Bisa nggak? Umi begini ya. Tuhan Aduh sayang, Yesus Uni itu cuma tidak bertanya. mau Gini loh sayang, dipuji. Uni tanya. Iya, Aduh. oke, kalau dia tidak mau dipuji, kenapa kalian puji? Jadi itu Bentar ya. rendah- Bentar Bang Davis. rendahnya Kena agar manusia bisa merasakan Enggak, Apa bukan dia yang- mau menunjukkan agar dia Tuhan gagal bisa lewat merasakan disalib itu. Satu. Bukan. Satu. Tuhan- Bentar. Kita sapa dulu ini yang naik. Ini ada teman kita Ewa ini Kristen atau Muslim Saya ya? setuju dengan kamu, dia merendahkan Bang serendah-rendahnya. Davis, wait Dia a minute. merendahkan Wait a minute. Bukan lemah. Aduh. Sabar dulu. Tunggu narasumbernya. Nanti ku gas kalian di sini. Jangan aku yang diskusi, bahaya kalau aku. Merendahkan diri.
Berarti dia merasakan kelemahan kita, Diam dulu Bang Devi, diam dulu. merasakan kelemahan kita. Mute dulu. Dia menjadi lemah karena kita. Ya, Allah, coba gini dulu. Coba yang lain di mute dulu ya, izin. Saya mau sapa dulu ini yang naik. Ini Ewa sama ada yang suci Kristen atau Muslim? Coba ngomong. Ewa sama ada yang suci Kristen atau Muslim? Saya Kristen. Oke, Ewa ini enggak ngomong Ewa, turunin aja. Kita tunggu kembali Uni ya. Mana Uni mana? Ntar sabar ya, dia ganti akun dulu. Oke, Hivens, relax ya, santai. Coba renungkan setiap perkataan kamu. Coba renungkan setiap perkataan saya. Hiven bisa? Hiven, open your mic. Anakku, Hiven, sayang. Coba Ya, Ibu, buka. ya. Ya. Umur berapa sayang? Nggak perlu tahu umur sih. Saya harus tahu umur seseorang karena ajaran Islam itu adalah ajaran yang mengajarkan untuk berbicara sesuai dengan siapa kau bicara. Nggak perlu sih Umi kalau diceritain. Maaf ya, saya tidak bisa. Maaf, saya keras kepada orang yang layak mendapatkan kekerasan dari saya dalam berbicara. Saya akan lembut kepada orang-orang yang memang berhak. Saya tidak mau berbicara dengan orang yang saya tidak tahu dan tidak kenal. Kalau kamu di bawah umur, maka saya tidak mau kena delik berbicara dengan anak yang di bawah umur. Kalau kamu sudah cukup umur, maka kamu berhak untuk beropini di depan publik. Ya, karena ini bicara tentang agama. Saya mau tahu dulu, kamu ini sudah layak atau tidak. Kalau kamu masih di bawah pantauan orang tuamu, saya bertanggung jawab sama orang tuamu nanti. Apalagi ini bicara tentang agama, ya. Tapi kalau kamu sudah di atas, sudah berhak sendiri, ya. Saya cuma bertanya umur kok, supaya kalau kalian bilang privasi bicara tentang agama, nggak usah kalian ikut-ikutan bicara agama. Bagi saya tidak ada umur, ya, kredibilitas di mana siapa saya nggak akan pernah sembunyikan kalau bicara tentang agama. Karena ketika kita bicara agama, kita akan dituntut kredibilitas kita. Ya, mohon maaf. Ya, saya khawatir kalau kamu di bawah umur, saya tidak mau kena delik, saya tidak mau bermasalah dengan orang tua kamu. Nanti sedangkan yoga saja yang sudah dewasa umur 20 sekian tahun saya masih dituduh menyesatkan anaknya. Tapi apalagi anak-anak kecil yang jangan-jangan kamu nggak ngerti apa-apa. Lalu kamu tiba-tiba hadir ke sini mendebat saya. Nanti saya kasih kamu Amsal 7:18 nangis lagi. Saya kasih kamu nanti kitab Kidung Agung. Gimana coba? Saya kasih kamu Yeskiel pasal 23 nomor 20. Gimana coba? Tanggung jawab saya sebagai seorang ibu, saya punya anak soalnya. Saya juga nggak rela anak saya kecil tiba-tiba masuk ke komal-komal agama, ditantang. Nggak, saya juga nggak mau. Saya pasti sakit hati juga sama orang. Gitu ya. Hiven, kalau kamu sudah dewasa, sudah cukup dewasa, di atas 17 tahun, oke, nggak apa-apa. Karena bahaya di ruang publik, nanti kita kena etika moralitas segala macam lagi. Saya udah pernah kena itu. Ya, kalau masih di bawah 17 tahun, kalian simak aja dulu. Jangan berani-beraninya kalian menjawab kecuali kalian bawa pendeta kalian di sini atau bawa orang tua kalian. Ya, bawa pendeta kalian ke sini. Tapi kalau sudah cukup dewasa, boleh kalian jawab. Oke? Gitu. Karena saya punya anak. Ya. Silakan kalian yang tidak mengerti apa-apa lebih baik bertanya saja, kan sudah saya bilang kan. Kalian lebih baik tanya dan prioritaskan pertanyaan kalian tentang Islam. Walaupun ketika kalian bertanya tentang Kristen saya bisa jawab. Lebih baik kalian prioritaskan pertanyaan kalian tentang agama Islam saja. Saya menghadirkan diri saya untuk menjelaskan agama saya kok. Dari tadi prolog saya tentang agama saya kok, nggak bawa agama kalian kan. Cuman saya bertanya, kalau kita komparasi dengan agama kalian, bisa nggak kalian jawab itu? Nggak bisa. Gitu ya.
Oke, silakan Daeng Suci. Halo, saya 27 tahun. Udah boleh Oke, dong? silakan, sudah punya kapasitas ya, silakan. Mau bertanya atau mau menjelaskan? Saya nggak perlu tanya suara Anda, saya tahu lah. Tapi kalau yang tadi itu saya dengar suaranya tuh kecil sekali ya. Saya nggak mau itu bocil nanti naik ke atas lagi. Bocil epep lagi, bahaya lagi. Iya, iya. Boleh Mbak, diskusi juga boleh lah. Kalau saya Muslim nanya non Muslim, boleh Bang. dulu ya. Saya Muslim non Muslim. nanya dulu lah. Ada Abang non sesuatu Muslim. yang jadi Bang, tes suara saya kedengaran nggak? Tes. kedengeran bagus. Oke, kok. abang Muslim non Muslim? Muslim. Ya Kristen, sorry, saya Kristen. Non Muslim. Yakin maksudnya. Kristen ya? Iya Kristen. Oke, Kristen Katolik atau Protestan? Protestan. Oke, Protestan. Silakan, pertanyaan pertama. Ya, saya ada sedikit tanda tanya di kepala saya sering ketika mendengar terjemahan ya. Karena saya terus terang saya tidak mengerti bahasa Arab ya. Di mana Tuhan yang Muslim itu bersumpah. Ya. Ada dua hal yang saya nggak mengerti dengan sumpahnya yang diberikan oleh Tuhan yang Muslim. Pertama, sumpah itu kan artinya menguatkan ya Mbak ya. Correct me kalau saya salah. Sumpah itu Kalau ke Allah kita bedakan ya. Apapun terkait Tuhan dengan manusia itu pasti beda. Kalau sumpah Allah itu adalah bentuk mutlak kekuasaan Allah, menunjukkan sikap kemuliaan dan kekuasaan Dia. Dia bersumpah dengan apa yang Dia ciptakan dengan dirinya sendiri, itu adalah bentuk Dia menunjukkan absolut mutlak kekuasaannya. Beda dengan kita manusia. Karena yang bersumpah juga beda. Yang satu adalah Tuhan, yang satu adalah manusia. Kalau manusia itu bersumpah untuk meyakinkan orang-orang karena ketidakberdayaannya bisa jadi untuk membuktikan. Kalau Tuhan bersumpah itu karena Dia membuktikan kekuasaannya dan sebagai bentuk bahwa Dia tuh adalah segala sesuatunya. Saya yang berkuasa demi ciptaan saya, demi langit dan bumi, demi matahari, demi zaitun, demi tin, demi saya sendiri, demi pemilik robul maghrib wal masyriku, pemilik barat dan timur. Saya gitu. Jadi tidak bisa saya katakan bahwa Allah bersumpah itu diikat oleh pemahaman kita bahwa oh kalau saya niatnya bersumpah itu karena ini loh. Masa kita samakan motivasi kita sebagai makhluk dengan kehendak Allah sebagai Khalik? Nggak bisa Bang. Saya nggak bisa mengiyakan itu. Sorry ya. Oke. Artinya bersumpah itu ada perbedaannya. Kalau Ada. itu dasarnya apa Mbak? Yang mengatakan bahwa dasar Anda mengatakan bahwa sumpah yang dilakukan Tuhan Oke. itu berbeda dengan kita itu apa Mbak? Dasarnya adalah esensi yang berbeda antara Khalik dan makhluk. Apapun yang dipikirkan oleh makhluk tentang Khalik itu tidak absolut benar kecuali itu pemberitahuan dari Khalik. Jadi kalau Anda bilang motif gini ya, ini bicara niat loh. Kalau kita manusia bersumpah motivasinya ini, masa Anda mau mengikat motivasi kita sama dengan Tuhan? Emang kita Tuhan? Nah itu dasar saya. Dasar ketidaktahuan saya tentang apa yang Allah kehendaki, itu dasar saya tidak mau sepakat dengan Anda. Ketidaktahuan saya tentang apa semua yang ada pada diri Allah. Yang saya tahu tentang Allah apa yang diberitahu. Gitu. Oke. Jadi kalau saya bilang, iya Tuhan saya bersumpah karena ingin mengukuhkan, sok tahu saya. Emang saya Tuhan? Emang pernah Tuhan ngasih tahu ke saya begitu? Kalau saya jawab iya, berarti saya sok tahu. Lebih Tuhan saya begitu kalau daripada Tuhan. Nah jadi Ya, motivasi berarti Tuhan gini, mana Mbak. ada yang tahu. Kalau motivasi kita iya Saya- gitu loh. Saya paham yang maksud Mbaknya. Jadi gini. Alhamdulillah kalau paham. Yang Anda katakan tadi kan bahwa Anda tidak tahu, makanya Anda tidak mau memberitahu. Tetapi berarti Yes. dari awal yang Anda katakan tadi bahwa Allah itu bersumpah karena menunjukkan kuasanya juga tidak bisa saya tangkap sebagai suatu kebenaran. Saya Tapi dapat karena pengetahuan itu. ketidaktahuan Anda kan. Tunggu, itu pengetahuan. Nah, ini pengetahuan. Ingat ya, yang saya tolak itu adalah argumen Anda yang mengatakan kita bersumpah itu untuk apa tadi itu untuk membuat orang lain percaya ya, meyakinkan ya. Itu Anda, itu saya. Saya bersumpah atas nama Allah untuk meyakinkan orang lain. Nah, lalu kalau Allah bersumpah untuk saya bilang kalau untuk mengukuhkan kemuliaannya, mengukuhkan kekuasaannya itu bukan kesoktahuan saya. Nah, itu saya jawab. Bentar ya. Saya tidak mau
Nah, itu ada dalam penjelasan yang diberitahukan oleh orang yang lebih berilmu daripada saya, yaitu Imam Al-Qurtubi rahimahullah, yang berkata dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran 19237. Nah, ini saya nih, kami nggak boleh bang bicara dari sok tahu kami, ya. Kalaupun kami menyandarkan ilmu pengetahuan dari ulama yang lebih berilmu dari kami, dari nabi kami, atau langsung dari Allah, yaitu dari Al-Quran, maka jawaban itu bisa dari Al-Quran, hadis, dan juga kalam para ulama. Kalau saya bukan ulama lalu saya berbicara sesuatu yang tidak ada dasarnya, maka saya penipu, ya, pendusta. Oke. Tuh. Berarti itu pendapat ulama ya Mbak. Oke, kita Nah, ya, sambungan pendapat dulu ulama kita. bahwa, ya betul. Oke. Saya katakan Oke. bahwa yang pertama adalah Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, ini perbuatan Allah. Allah tidak ditanya apa yang dilakukannya. Dia dapat bersumpah dengan apa yang disukai dari makhluknya. Dia yang bertanya bukan yang ditanya, yang menghukum bukan yang dihukum. Jadi nggak ada manusia yang sok-sok tahu ngapain Tuhan, ngapain Tuhan, ngapain Tuhan. Bukan lu yang nanya Tuhan, tapi lu yang akan ditanya Tuhan. Apa yang kau lakukan? Inilah kami diajarkan. Jadi ketika Allah katakan bahwa aku adalah Al-Azim, bahwa aku adalah, di mana kami umat Islam bisa menganalisa, kami bisa belajar loh, kami bisa tahu loh karakter dan ciri-ciri Tuhan itu seperti apa dari apa yang Allah beritahukan. Banyak ayat Allah katakan tentang sifat-sifat kekuasaan dan kemuliaannya, dan bahkan dikatakan sombong itu hanya satu yang boleh, yaitu Allah. Tidak ada yang boleh sombong kecuali Allah, karena sombong itu adalah pakaian Allah. Artinya apa? Yang berhak sombong ya Allah. Karena kalau Allah sombong wajar, dia adalah Khalik. Manusia songong apa? Manusia tahu apa dasarnya? Kita tidak tahu kalau tidak diberitahu. Pengetahuan itu ada 3 sumber. Menurut ilmu pengetahuan ada 2 yang setahu saya. Empiris dan juga experience, ya. Experience, empiris, eksperimen. Sorry, itu setahu saya nih secara ilmu pengetahuan. Saya akan cross check. benar. Tapi kalau Eksperimen dalam dan ranah BSC. beragama, pengetahuan itu ditambahkan satu lagi. Bukan hanya sekedar empiris, experience, dan eksperimen, tetapi juga wahyu. Wahyu ini tidak bersifat empirik. Siapa yang bisa mengempirikan surga? Ada rupanya. Tapi wahyu ini adalah informasi yang datang dari Tuhan langsung, yang mana pengetahuan ini yang tahu hanya Tuhan. Apa itu contohnya? Pengetahuan sebelum terjadinya peristiwa penciptaan langit dan bumi diberitahukan kepada kami. Tidak mungkin ini by empirik, tapi wahyu. Apa dalilnya? Allah katakan, "Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib." Zalikal, ini dia kitab, ini dia ketentuan yang datang dari Allah. Zalikal kitabullah raiba fi, tidak ada keraguan daripadanya. Zalikal kitabullah raiba fi hudan, petunjuk, lil muttaqin, petunjuk untuk yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Alladzina yu'minu, mereka yang beriman. Alladzina yu'minuna bil ghaib, kepada yang gaib. Nah, gitu, brother. Oke, saya Lanjut. terima. Oke. Good sih, jelas banget sih Mbak jelasinnya. Cuma dari tentang yang tadi Anda sebutkan itu, apakah pengetahuan Anda bahwa bersumpah menurut Anda tadi menunjukkan kekuasaan itu dasar keilmuannya adalah masuk empirik atau eksperimen atau wahyu? Itu boleh dikatakan kalau kalam ulama. Ulama ini menggunakan dalil akli dan dalil nakli. Kalau saya sendiri adalah hasil dari searching, hasil dari eksperimen, bisa jadi ya penelitian saya, pembelajaran saya cari dalam buku. Saya jawab nih, segala sesuatu yang Allah bersumpah dengannya merupakan tanda-tanda dan bukti ketauhidannya, bukti kekuasaannya, serta membangkitkannya, yang membangkitkan dari kematian, sumpah dengan menunjukkan keagungannya, yang mengingatkan orang pada bukti keesaannya. Itu adalah menurut para skolar-skolar saya. Saya mengutip. Saya tidak bisa itu mengatakan kutipan. entar itu kutip. Oke. Ya, kan Oke, saya sudah itu katakan kutipan. sumber Oke. kita kan sumber dalam ranah akademik itu kan ada 3 Iya, ya. setuju saya. Primer, sekunder, tersier ya. Ini adalah sumber Iya. tersier. Hasil dari ilmu dan amalan para ulama. Orang-orang yang Oke, kredibel artinya- gitu. Artinya Mbak, masih ada ruang di situ, bukan suatu yang mutlak. Kalau tadi sumbernya adalah wahyu, kita nggak bisa lagi berkata sesuatu untuk diperdebatkan. Bagus, keren banget. Ya, Tetapi itulah kenapa kalau tidak di mutlak. dalam, Kenapa saya katakan tidak mutlak? Karena itu adalah Ya. berdasarkan analisis manusia, dan manusia itu tidak mengetahui sesuatu yang beyond logic, ya.
Nah, jadi Good ketika point, good manusia point, berbicara, makanya dalam Al-Quran itu ada dua ayat, brotherku. Ayat Muhammad, ayat mutasyabihat. Ayat Muhammad, ayat yang jelas poinnya, yang tidak perlu diperselisihkan, yang memang tidak mungkin diperselisihkan karena itu jelas, very very clear. Dan yang satu mutasyabihat. Maka ketika Allah menceritakan sesuatu yang di luar jangkauan manusia, manusia itulah masuk dalam konsep iman. Nah, konsep iman ini pun masih bisa dijelaskan dengan rasionalitas, ya, dengan ilmiah. Nah, makanya saya katakan, apapun poin pertanyaan Anda ke saya, tadi kita bicara tentang sumpah Tuhan dan saya belum mendapatkan poin pertanyaan tentang itu. Kita sudah masuk ke metode, ya, di mana saya memaparkan kepada Anda dari mana kami umat Islam mendapat metode apa yang kami gunakan mendapatkan ilmu pengetahuan dan menjelaskan ilmu pengetahuan itu. Saya sudah jelaskan tadi. Saya sebagai Apa, orang Mbak, kita kan beriman, diskusinya supaya Ya. nggak agak. lanjut. Terus suara saya jelas nggak ya? Jelas. Saya Halo. mau lebih ke straight Suara to the saya jelas point. nggak, Mbak? Jelas. Ya, Silakan. supaya nanti Biar nggak melebar kemana-mana. Saya mau tahu Iya, nih poinnya saya apa, maksud- pertanyaannya. Maksud saya tadi supaya kita dari awal itu nggak berdebat ke sesuatu yang nggak sama dasarnya gitu, Mbak. Oke, pertanyaan saya maksud saya gini, kita tadi udah sepakat bahwa sumpah adalah menunjukkan itu kekuasaan Tuhan, itu adalah sesuatu yang masih ruang untuk diperdebatkan. Oke, saya nggak memperdebatkan itu. Yang saya pertanyakan adalah dua hal, Mbak. Silakan, Satu. pertanyaan pertama. Satu. Apakah apa fungsinya bersumpah untuk sesuatu yang nggak berharga bagi seseorang itu, nggak dan berguna bagi dia? Apa fungsi bersumpah? Bersumpah itu, apakah itu menunjukkan, karena gini, contoh saya buat ya. Saya nggak ngerti bersumpah ini dulu, karena saya nggak ngerti pertanyaan ini karena pertanyaan ini tidak relevan. Pertama, coba tunjukkan saja Artinya bahwa gini. gini, Saya tegasin ya, brother, gini. tegas. Contoh Iya, Anda iya, kasih oke. kasus nih. Ini Tuhan Anda bersumpah dengan sesuatu yang tidak berharga nih gitu. Anda tunjukkan oke. dulu bahwa memang Maksud saya sesuatu itu gini. tidak berharga bagi Tuhan saya. Tujuan Baru saya Anda gini, bilang Pak. gitu. Tujuan Karena pertanyaan- kalau cuman Tujuan nggak pertanyaan saya sesuai gini, dengan tujuan ininya. pertanyaan saya. Tujuan Pertanyaannya pertanyaan saya gini, Mbak. Nah, tujuan pertanyaan saya gini. Ketika Lagi-lagi saya menanyakan mengucapkan motivasi. Ya, ketika saya mengucapkan sesuatu, ya, apa yang saya kamu itu berharga, saya tambahi dengan saya bersumpah dengan ini untuk menguatkannya. Kalau kata-kata itu saya tidak berharga, makanya saya tidak akan memberikan seolah-olah penguatan dari sesuatu itu, Mbak. Kalau misalnya gini, saya bersumpah demi sendal jepit. Sendal jepit saya yang udah rusak, yang nggak berguna bagi saya, bahwa saya tidak melakukan apa-apa. Artinya pernyataan yang saya berikan itu tidak berharga sama sekali bagi saya, Mbak. Itu satu Terus poin. pertanyaannya? Yang kedua, dikatakan Iya, bahwa kasus yang ada di dalam Islam bagaimana? Apakah relevansinya apa? Relevansi dengan Islam apa? yang diucapkan oleh Tuhan Muslim di dalam perkataannya itu, dia nggak berharga bagi Dari mana saya. Anda tahu kalau itu tidak berharga bagi Tuhan Karena saya? yang bagi dia, bergunakah yang diucapkannya itu demi buah tin? Nah, saya tanya. Demi ini. Bentar, Pak. Saya tanya sama- sebentar. tunggu dulu. Nanti ini ya, supaya Enggak. saya enggak ini, nanti enggak ini. Oke. Ya, sebentar. Saya sudah Pak. tahu, sudah paham. Yang kedua, perkataan Allah itu kan kekal ya, Mbak ya. Tunggu dulu Bang, satu-satu Kekal ya? dulu Bang. Saya dua nggak hal mau. ya, makanya saya katakan Iya, dari tapi ini nanti dua hal. dulu. Tapi nanti Satu sekalian, dulu. biar sekalian Mbak jawab. Astagfirullahaladzim. Ya, Biar biar selesai sekalian nih, Mbak saya jawab. takut ke distract Ya. nih. Lanjut. Enggak. Oke. Nggak, Supaya pertanyaan Anda tuh membawa framing. ya udah, yang kedua adalah hal yang disebutkannya itu, yang dasar dia bersumpah itu adalah tidak yang kekal. Ketika yang tidak kekal itu dijadikan dasar dia berbicara, apakah perkataannya itu kekal? Ketika yang tidak kekal itu hilang, berarti perkataan dan janji Tuhan itu nggak kekal lagi dong, gitu Mbak. Silakan Mbak. Oke, saya jawab dengan surah Al-Imran ya. Inilah perbedaan kita ya, brother ya. Mungkin menurut Anda Tuhan Anda pernah menciptakan sesuatu yang tidak berharga ya. Ini Tuhan iseng ya menciptakan sesuatu yang sia-sia. Saya jawab dengan surah Ali Imran. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, surah Ali Imran. Orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Lalu apa hak Anda mengatakan bahwa buah tin tidak berharga menurut Allah?" Ini lucu
dulu nih, Anda seolah-olah adalah Tuhan. Saya jawab ya. Sebentar Ya, dulu, nggak apa-apa. sebentar Silakan, dulu. silakan, Saya silakan. belum Saya selesai. jawab. Dari tadi Iya, Anda iya, tidak iya. potong. Pertama, Anda berusaha menjadi Tuhan di sini, seolah-olah Anda yang memiliki perasaan. Ya, menurut saya itu tidak berharga, menurut saya ini berharga, menurut ini indah. Kan lucu. Makanya saya katakan, inilah perbedaan kita. Kami umat Islam bicara sesuai dengan kodrat kami sebagai manusia dan tidak sok tahu tentang apa yang menjadi keinginan Allah. Bahkan ulama kami sudah mengatakan, bukan Tuhan yang ditanya, tetapi kau yang ditanya apa perbuatanmu. Tapi dalam iman Anda, sepertinya Anda adalah orang yang menghakimi Tuhan di sini. Anda yang tahu bahwa kayaknya bagi Tuhan itu nggak berharga deh. Ini nggak, seolah-olah Anda itu udah pernah ngobrol lama sama Tuhan, terus Tuhan bilang, saya tuh bersumpah karena saya nggak suka aja sama buah tin. Ini yang tidak ada dalam Islam. Bahkan saya sudah bacakan ayatnya, tidak ada yang sia-sia yang diciptakan Allah. Bahkan saya sudah mengutip para ulama tadi, Allah bersumpah itu menunjukkan kekuasaannya. Bahkan yang Anda bilang tidak berharga di buah tin dan zaitun itu adalah yang berharga di dunia bagi makhluk-makhluk Allah. Kalau Anda bilang tidak berharga bagi Allah, berarti Anda mengakui bahwa Tuhan Anda menciptakan itu ada sesuatu yang tidak berharga diciptakan oleh Tuhan Anda. Bahkan kotoran pun diciptakan Allah itu ada manfaatnya, bahkan jadi pupuk untuk manusia. Bayangkan, saya tidak mengerti cara berpikir Anda sebagai manusia ya. Yang sorry karena Ya, nggak pertanyaan apa-apa, Anda nggak itu apa-apa, Mbak. Saya tepatnya tunggu. jangan dipotong Silakan, dulu, silakan. jangan dipotong Ya, dulu. silakan, Mbak, Anda silakan. bertanya kehendak Tuhan ke saya. Pertanyaan tidak relevan. Saya sudah membatasi diri saya di awal tadi bahwa saya mengutip kalam ulama, bahwa kami diberitahu para ulama ketika Allah bersumpah itu justru Allah menunjukkan kekuasaannya. Allah bersumpah demi buah tin. Apakah menurut Anda penciptaan buah tin dan zaitun itu bukan bentuk kekuasaan Tuhan? Oh my God, saya tidak paham bagaimana cara berpikir Anda. Justru ketika Allah seandainya bersumpah demi laba-laba atau demi upil saya sekalipun, sudah ada manusia yang mampu membuat upil seperti upil itu bisa meniru ciptaan Allah? Sudah adakah manusia yang mampu menciptakan satu saja ciptaan Allah sama persis tidak berubah? Sudah adakah satu manusia? Bahkan coba tunjukkan kepada saya ciptaan manusia mencipta, mengcreate sendiri tanpa ada sebab, karena Allah pencipta yang dialah sebabnya. Inilah perbedaan kita. Pertanyaan pertama itu, apakah mungkin Tuhan bersumpah untuk sesuatu yang tidak berharga? Itu pertanyaan itu Anda jebak sendiri diri Anda. Di mana kami umat Islam pernah mengatakan bahwa buah tin itu tidak berharga, bahwa buah zaitun itu tidak berharga? Oke. Kalau Anda bilang bagi Tuhan tidak berharga, mana dalilnya Allah pernah mengatakan buah tin tidak berharga bagi saya? Tapi Nanti- kalau Allah tidak membutuhkan apapun itu betul, karena memang Tuhan tidak membutuhkan. Setuju. Oke. Tapi Oke. kalau Anda bilang tidak berharga, Nanti kalau tunggu udah dulu, waktunya saya sebentar jawab dulu. ya, Pak. Ya. Bentar Kalau dulu, jawab. brother. Oke, iya. Ini karena Iya, ini iya, penuh lanjut, dengan lanjut. framing. Ini Lanjut, framingnya penuh. Lanjut, Ini loh lanjut. cara berpikir Anda yang sesat, lalu Anda lemparkan pemikiran sesat ini kepada kami dan kami tolak. Lanjut, Saya lanjut, sudah jawab. lanjut. Tidak ada yang sia-sia dari ciptaan Allah. Semuanya pasti ada hikmah dan manfaatnya. Hanya saja mungkin ada yang belum ditemukan, ada yang sudah ditemukan, ada yang belum ditemukan. Informasi dan ilmu pengetahuan itu terus berkembang, ya. Nah, lanjut. Pertanyaan kedua tadi. Ya, tadi pertanyaan kedua, silakan. Pertanyaan pertama sudah saya bantah, pertanyaannya tidak relevan dengan Tuhan saya karena itu mempertanyakan kehendak Tuhan saya dan saya bukan Tuhan. Saya sudah menjawabnya dan tolong tunjukkan di mana dalil dikatakan buah zaitun itu tidak berguna bagi saya Allah dan jawab tidak ya. tidak bermanfaat. Saya bantah ya. Tidak berharga bagi Allah. Saya Silakan. bantah ya. Tunggu dulu. Yang Enggak. kedua dulu, saya belum selesai jawab yang kedua. Oke, nanti Ya, sekali Pak. saya bantah juga ya, saya tanggapi ya. Enggak usah bantah saya buat lah, saya tanggapi aja. Oke, pertanyaan kedua, yang kedua adalah implikasinya ketika dikatakan bahwa perkataan dan aturan hukum Tuhan itu kekal, tetapi dasarnya yang dibuatnya adalah tidak kekal, mengakibatkan rancu. Gimana yang kekal berdasarkan pada sesuatu yang tidak kekal? Saya nggak ngerti di parameter itu kan datang dari Anda. Anda yang menetapkan itu kan, Oke, bukannya saya Tuhan kami. tanya Anda, apakah buah tin itu kekal? Buat ini tidak kekal. Lalu masalahnya apa? Janji sementara dasar Tuhan Anda berfirman adalah buah tin. Terus masalahnya apa? Bukan siapa kalau yang nggak- ini nih, kalau ini nggak lagi-lagi ada Anda lagi memframing nih. Dasar Tuhan Anda berfirman adalah buah tin. Dasar berfirman sudah dibilang di situ, jangan pernah mempelintir bahasa Al-Quran saya.
Tidak ada di situ dasar berfirman. Kalau dasar berfirman berarti yang menjadi asbab Tuhan saya berfirman adalah buatin. Di situ Tuhan saya bersumpah menggunakan makhluk ciptaannya menunjukkan kekuasaannya. Kan sudah saya jelaskan tadi. Apa ini, Pak? Kalau gini deh, menurut Anda mungkinkah Tuhan kita clear aja ya. Menurut Anda kalau Tuhan yang bersumpah demi ciptaannya itu Tuhan yang benar atau Tuhan yang salah? Udah clear aja kita. Jujur-jujuran ya. Nggak usah panjang Jujurnya, lebar. saya rasa jujur. itu Tuhan yang bohong-bohongan. Oh, Tuhan bohong-bohongan ya. Tapi jujur ya, konsisten ya. Kalau gitu Anda buang Sebentar Tuhan dulu, yang sebelum dalam selesai. enggak, bentar. Pertanyaan, oke. Saya langsung aja. Anda Enggak, saya mau Anda berargumen enggak, dulu. bentar. Boleh. Saya mau Boleh, silakan. bentar. Nih. Iya. Saya mau Anda tunjukkan kepada saya Amos pasal ke-8 nomor 7. Banyak versi terjemahannya yang telah berubah, teman-teman. Mari kita lihat. Di dalam Amos. AVB, Tuhan telah bersumpah demi keangkuhan Yakub. Ya, Tuhan Anda bersumpah demi, berarti ini Tuhan bohong-bohong ya. Tuhan dalam versi terjemahan AVB adalah Tuhan hoax, palsu, Coba bohong-bohongan kita lihat. menurut Daengs. Iya. Ya, bentar Iya. dulu. Lanjut. Selaber menerjemahkan Allah telah bersumpah karena kecongkakan Yakub. Teman-teman dengar ya. Kecongkakan, kesombongan itu hal yang hampir sama. Dua terjemahan ini menerjemahkan sesuatu yang hampir sama. Lalu teman-teman di tahun 2008 naik lagi terjemahannya teman-teman. Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub, teman-teman. Ini lagi-lagi sifat manusia, teman-teman ya, ciptaannya Tuhan. Mbak, Lanjut di boleh? BIS. Amos Bentar berapa dulu. itu, Mbak? Sorry. Amos Amos berapa, 8, Amos 8 nomor 7. Lalu teman-teman di dalam MILT Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub. Lalu lanjut BIS, Tuhan Allah bangsa Israel telah bersumpah. Di sini tidak ada kata-katanya. Dirubah teman-teman, terjemahannya berubah-ubah. Entah mana yang betul. Secara terjemahan aja kita nggak tahu mana yang betul nih. Biarkan mereka bersengketa sesama mereka ya. Aku sama sekali tidak akan melupakan perbuatan mereka yang jahat. Nggak ada di sini dengan apa Tuhan bersumpah. Lanjut di terjemahan lama versi tahun 1954 bahwa Tuhan telah bersumpah demi kemuliaan Yakub. Lagi-lagi demi kemuliaan Yakub. Ya, tadi bayangkan teman-teman, dari kesombongan, kecongkaan tiba-tiba jadi kemuliaan. Kenapa? Ya karena ini tadi doktrin aja kitab suci mengikuti doktrin. Ketika muncul doktrinnya mengatakan Tuhan itu pasti bersumpah bukan dengan makhluk, pada akhirnya apa? Revisilah terjemahan teman-teman. Ya, coba perhatikan berapa tahun revisinya teman-teman. Dulu, dan ini ilmu pengetahuan ya. Dari tahun 2015 tahun 2011 teman-teman ya sampai tahun 2008 tahun 1985 berubah teman-teman, dari kecongkakan dan kesombongan serta keangkuhan berubah menjadi kemuliaan. Pertanyaannya sama tidak antara kemuliaan, kebanggaan, kecongkakan dan kesombongan? Tidak guys, beda. Bahasa Indonesia itu tidak sama. Di sini di TB Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub. Demi kebanggaan Yakub bahwasanya aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Teman-teman tahu tidak kenapa mereka tulis demi kebanggaan Yakub? Karena mereka ingin bisa menjawab. Karena kalau mereka bilang nanti ini adalah kesombongan dan keangkuhan, ini bersumpah demi makhluk. Ya, ini dia teman-teman, orang-orang Kristen ini hipokritnya. Guys, perhatikan hipokritnya mereka. Ketika kitab di terjemahan mereka menunjukkan Tuhannya bersumpah demi kesombongan Yakub, konsekuensinya si Daeng mengatakan Tuhannya adalah Tuhan yang bohong-bohongan. Gitu ya. Kasih, lanjut. Oke, saya tanggapi ya Mbak. Oke, giliran saya ya. Oke, saya tanggapi dari awal tadi. Pertama tadi mengenai yang tidak berguna. Buatin berguna. Cuma bagi manusia, bukan bagi yang bersumpah. Ketika seseorang memberikan sumpah sesuatu yang nggak berguna bagi dia, bagi yang mengucapkan sumpahnya, artinya nilai perkataannya itu hanya senilai dari yang disumpahkannya. Bahkan yang disumpahkannya itu lebih perkataannya itu lebih rendah pasti dari yang dibuatnya dasar sumpahnya. Saya tidak mengatakan bahwa itu tidak berguna bagi manusia, tapi nggak berguna bagi Tuhannya. Bagi Tuhannya. Lanjut aja. Dasar Anda bicara ini apa? Brother. Dasar Anda bicara itu ada nggak scholar yang menyatakan itu mensupport omongan Anda ini? Kalau omongan Anda pribadi, mohon maaf ya, saya nggak terima asumsi liar. Coba tunjukkan kalau ada scholar dari kalangan Yahudi, Kristen yang mengatakan bahwa ya saya mau scholar lah. Masa saya berhadapan sama orang kalau omongannya itu nggak ada scholar, dasar? Justru Anda mengerti perkataan saya.
Saya mengerti, tapi saya minta yang bilang seperti itu siapa? Yang ngajarin Anda begitu Kalau siapa? Anda bisa membantahnya, justru membuktikan Loh, justru bahwa saya bisa Anda bantah. mengerti. Kalau Saya Anda membantah nggak nih. bisa membantahnya, Saya bisa berarti bantah. kembali ke yang satu tadi. Saya bisa bantah. Sebentar, Mbak. Saya Kan bantah. Saya yang ngomong, Mbak. Tadi kan Mbak ngomong. Ya kan saya, ngomong Mbak, dulu. Mak, Bang, kalau ngomong itu nggak usah panjang kali lebar, kita straight to the Lebih panjang, point karena yang kita Mbak, kasih loh. ilmu. Karena saya mengajarkan Anda, soalnya Anda dari tadi ngomong itu dari Kita asumsi diskusi, pribadi Mbak. sendiri loh. Saya nggak ngaku Loh, kita yang memang sebagai diskusi. komentar saya. Mas, saya diskusi dengan Anda, tapi dari tadi Anda tidak menggunakan pandangan dari orang-orang berilmu, tapi datang Tapi dari Anda otak tak Anda sama sendiri. sama Saya sekali bawa tidak sekolah menjawab. saya. Anda tidak menjawab dengan Saya dasar. menjawab, saya Yang meluruskan buat Anda tadi konsepsi. adalah gini, Mbak. Saya Pertanyaan dari Anda tadi kan mengikuti gini, perkataan mungkin Anda. nggak Tuhan bersumpah dengan sesuatu yang tidak berharga? Kan Anda bilang Karena begitu lah. saya Saya tanya, kembalikan lagi. pertanyaan Anda salah. Gimana sih ini? Enggak salah sama sekali. Bahkan Anda mengakuinya bahwa Pertanyaan Anda salah. Tuhan Siapa itu bilang butuh bahwa tim tidak sesuatu berharga? Tuhan itu butuh sesuatu enggak? Tuhan tidak butuh sesuatu. Nah, Terus? itu jawabannya, Mbak. Ketika tidak butuh sesuatu, tetapi dengan dasar sesuatu dia terus? melakukan mengeluarkan firman-Nya, perkataannya, aturannya berdasarkan sesuatu yang nggak dibutuhkannya, itu jelas suatu pertanyaan yang perlu Anda pertanyakan sekali. Kalau Apa Anda ini memang pertanyaannya? Tuhan tidak butuh sesuatu, lalu dia bersumpah, korelasi, relevansi antara sumpah dengan kebutuhan bahwa Tuhan tidak butuh apa? Aku bersumpah demi buah tin di dalam Demi buah tin, iya, sebentar, terus? jangan dulu Masalahnya? potong saya. Demi buah tin dalam terus? artian buah tin itu nggak berguna loh sama aku. Jadi menurut Nah, Anda, aku bersumpah untuk sesuatu yang sama sekali nggak berguna bagiku, bahwa aku bla 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 bla. udah Dan saya itu- jawab, udah saya jawab. Tunggu, bentar. Oke. Tadi pertanyaan Anda sudah saya jawab bahwa Tuhan bersumpah menunjukkan kemuliaan, menunjukkan betapa hebatnya ciptaan Dia. Sudah paham? Ruang untuk Dari mana membantah saya? itu masih Loh, banyak, bukan wahyu. Itu bukan urusan Bukan saya. wahyu. Itu bukan urusan saya. Itu urusan Anda. Anda sendiri yang tidak mampu membantah kok. Saya pula yang Anda nggak mampu bantah, Anda pula yang ngemis ke saya. Itu kan belum saya bisa bantah. Ya udah bantah dulu aja. Banyak kali cerita. Saya sudah menjawab menurut pandangan para ulama bahwa Allah bersumpah itu menunjukkan bahwa apa yang Allah ciptakan itu bentuk kekuasaan Tuhan. Lalu Anda bilang, kalau Tuhan bersumpah itu Dalam mestinya dengan Quran barang yang sama berharga. sekali, Mana dalilnya? wahyu juga bukan. Saya tadi udah confirm. Gini Wahyu deh. juga bukan, Brother, dan kalau sesuatu Anda kan tidak Anda punya memaksakan data, itu. tunjuk kepada saya kalau Tuhan harus bersumpah dengan sesuatu yang berharga. Tunjuk. Mana dalil? Kalau Tuhan harus bersumpah dengan Makanya sesuatu yang kalau berharga. sesuatu Tuhan itu Ya sering bersumpah elah, ini terhadap orang sesuatu kalau yang berharga, ada nggak? Tunjuk sama saya. Tuhan Mbak, mengatakan Tuhan jangan harus bersumpah. bersembunyi deh. Anda mengatakan Anda Saya orang minta. berpendidikan. Saya minta Orang dasarnya. berpendidikan, bukan seperti itu jawabnya, Mbak. Kalau Anda yang bilang saya Hal tidak yang berpendidikan, saya umum, tidak masalah. hal Kalau yang yang bilang umum, saya orang tidak bicara berpendidikan dengan adalah umum. para skolar, baru saya kecewa. Tapi kalau yang bilang saya bodoh adalah orang bodoh, nggak apa-apa. Makanya saya tanya, mana dasar Anda mengatakan Tuhan bersumpah harus untuk sesuatu yang berguna bagi Tuhan? Bahkan Tuhan Anda bersumpah demi kecongkakan Yakub. Apakah kesombongan Yakub berguna bagi Tuhan Anda? Anda aja udah blunder. Kalau Tuhan harus bersumpah demi sesuatu yang berguna bagi Tuhan Anda, berarti Tuhan Anda yang bersumpah itu membutuhkan sesuatu. Ingat, Tuhan dalam perjanjian lama banyak bersumpah. Ya, ini logika yang cetek sengklek bin Kenapa kopla. Anda butuh Alkitab untuk menyembunyikan yang Anda Dari kelihatan mana Anda tahu bodohnya? tentang Tuhan kalau bukan dari Bible? Berarti Anda lebih lucu. Tuhan. Tunggu, Anda lucu berarti Anda dong. Nggak ada lucu? sedikit Kalau pun lucu ketawa, kelihatan lucu Anda ketawa. sebagai Kalau orang lucu yang ketawa. berpengetahuan. Kalau orang bodoh yang bilang seperti saya itu. nggak berilmu nggak apa-apa. Ya, Tapi kalau terserah dosen Anda, saya yang terserah bilang, Anda. lah Anda mengatakan saya tidak Terserah berilmu apa? Anda Mbak. siapa? Saya tanya, kredibilitas Anda loh, apa? Kenapa menyerang Aduh, pribadi ya? dikatakan Kenapa enggak, karena menyerang orang yang pribadi pintar, ya? orang bodoh mengatakan orang lain bodoh, itu Anda nggak hanya apa-apa. pengalihan Makanya loh. Anda hanya pengalihan kepada topik. saya bertanya ketika Anda bilang saya tidak pengalihan. berilmu, Saya dasar Anda apa? mengatakan, Saya Anda jawab aja nih. tanya dasar Pertanyaan saya mengatakan sederhana. saya itu tidak berilmu, Pertanyaan dasarnya sederhana. Saya apa? Anda jawab, Apa sih? Anda lari-lari. Saya sudah Apakah jawab. Ini apa sih?
Ini orang kenapa sih? Saya sudah jawab. Sejak kapan parameter bersumpah? untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, sejak kapan kalau bersumpah Tuhan itu harus dengannya berguna untuk bagi Tuhan? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengatakan sumpah Berguna kepada enggak? Pertanyaan saya berguna enggak? Allah Kenapa tidak enggak berani? membutuhkan apapun, itu sudah Anda berkali-kali saya jawaban jawab. Anda udah benar, berarti Allah tidak Allah membutuhkan. Nih orang bersumpah. otaknya disenggel ini. Saya Anda saya nggak mau Allah- berulang-ulang deh kalau ngomong. Saya capek loh. Saya ngomong berulang. Di awal sudah saya katakan Allah itu tidak membutuhkan apapun. Clear, jangan diulang lagi ya. Allah tidak. enggak, justru- Dah saya kasih 3 justru kali. poinnya di Allah situ. tidak butuh apapun. Siap, Allah benar. tidak butuh apapun. Tapi bersumpah Allah tidak terhadap butuh sesuatu yang enggak apapun. berguna bagi dia. Berguna Anda dan sendiri yang tidak mengatakannya. butuh. Anda yang Tunjuk mengatakannya, kepada bukan saya loh. Astagfirullahalazim. Ini orang ada gila-gilanya kayaknya Saya nih. loh yang mengatakannya Anda. Saya tanya sekali lagi, Tuhan. di mana parameter bahwa Tuhan mengatakan Anda kalau barusan dia yang bersumpah mengatakan. Anda yang harus mengatakan untuk barusan. Aduh, ini kenapa nih? Udah ketahuan arahnya blunder, mulai lari-lari. Saya tahu kok kamu sudah sadar kalau kamu blunder. Coba tunjukkan. Astagfirullahalazim. Mbak, Gantian lah dulu nih. Saya bersumpah karena. Siapa yang berhak mengatakan karena? Jawab. Coba. Saya bersumpah karena. Siapa yang berhak mengatakan karena? Jawab. jawab saya dulu baru Anda bertanya kepada saya. Saya jawab pertanyaan Anda. Satu pertanyaan nanti kita gantian. Satu pertanyaan saya langsung jawab. Coba. Pertanyaan Anda. Oke. Siapa, mengapa, di mana, bagaimana? Silakan. Oke, apakah buah tin berguna bagi Allah? Sudah 3 kali aku Berguna jawab telinga enggak? kocongnya ta. Anda Allah bisa tidak enggak membutuhkan ngomong? apapun. Oke. Tidak ada yang berguna bagi Allah. Oke. Allah itu tidak membutuhkan Dua. apapun. Ini otaknya Oke. sengklek ini orang ini Berarti nih. Dah, dia sekarang gantian. bersumpah. Oke. Nah, ayo. Diam. Diam dulu Ayo. gantian. Oke. Allah, saya tanya sekali lagi sama kamu ya. Ya. Ketika ada yang berkata, aku bersumpah karena, maka siapa yang berhak mengatakan karena tersebut? Siapa yang berhak mengatakan karena? Enggak ada yang Siapa memberi hak. yang berhak mengatakan, menjelaskan alasan dia bersumpah? Siapa yang berhak menjelaskan alasan dia bersumpah itu? Siapa yang berhak menjelaskan? Yang mengatakannya? Oke, tunjuk kepada saya alasan Allah bersumpah itu tidak layak menggunakan hal yang tidak berguna bagi dirinya. Tunjuk. Kok Terserah kau yang Anda. tahu? Kok kau pula yang bilang nggak boleh Allah bersumpah? Berarti kau sedang menciptakan Tuhan buatanmu sendiri. No. Kau yang membatasi No, Anda Tuhan. Kau justru- yang menentukan Oke. tentang Tuhan. Kau yang Sekarang bilang saya ngomong. jadi Tuhan itu. Diam dulu, Oke, diam diam. dulu. Teman-teman Diam. perhatikan. Anda yang harus Orang diam, ini, karena Anda- saya saya ini kau di room saya loh. Ini room Islam, room ini saya lebih berkuasa daripada kau, bahkan dari Tuhanmu sendiri saya lebih berkuasa di sini loh. Kalau saya bilang kau turun loh di sini. Kok kau pula yang ngatur-ngatur saya? Saya lebih berkuasa daripada Yesus di sini loh. Oke, saya buktikan. Turun. Nangis. Turun. Saya lebih berkuasa dari Yesus. Coba kau minta sama Yesus naik ke atas ini. Bisa nggak Yesus memenuhi keinginanmu untuk kau naik ke atas? Hanya aku yang bisa menyuruh kau naik ke atas. Hanya aku yang bisa menaikkan kau ke atas. Yesusmu tidak ada apa-apanya di hadapanku saat ini. Oke, lanjut. Dia yang membatasi, dia yang memberi alasan. Tuhan itu harus bersumpah dengan sesuatu yang berguna. Ya udah, kau terima Tuhan kau itu berguna, membutuhkan kecongkakan Yakub. Kau tengok di kitabmu Amos itu. Kenapa kau nggak bahas? Diam dulu Paulino, ya. Kalau kau yang berhak mengatakan alasan dia bersumpah, yang bersumpah, saya bersumpah demi Allah. Kenapa saya Unirifa bersumpah demi Allah? Karena saya menggunakan Allah sebagai saksi saya untuk mengukuhkan omongan saya. Maka ketika Allah bersumpah demi kemuliaan makhluk ciptaannya, tentu Allah yang tahu kenapa dia bersumpah dengan makhluk ciptaannya. Bukan karena dia butuh, bukan karena itu berguna bagi dirinya. Saya sudah jawab di awal tadi. Karena menurut para ulama, Allah bersumpah menggunakan makhluk ciptaannya, menunjukkan betapa kuasanya dia menciptakan buah tin. Kau pikir kau bisa bikin buah tin? Mampu kau bikin buah tin? Ini bukan marah ya, ini adalah ketegasan. Iya, beginilah Muslim. Kami itu harus membedakan mana fasik, mana yang hak, mana yang batil. Tidak ada bagi kami. Abang, nggak begitu abang. Tuhan itu tidak begitu. Hei, inilah Islam, tegas. Ya, bisa membedakan mana yang batil, mana yang hak. Nggak ada ceritanya berlemah lembut kepada orang jahil. Kalau ini diam dulu. Diam. Anda belum disapa sama Fandi ya. Ya, siap. Nah,
Oke, sadis. Jadi si Kristen tadi, orang Kristen tadi adalah orang yang menghina Tuhan Bani Israel dengan mengatakan Tuhan Bani Israel adalah Tuhan palsu karena bersumpah demi kecongkakan Yakub. Atau menurut si orang Kristen tadi, Tuhannya Bani Israel itu membutuhkan kecongkakan Yakub. Ya, karena menurut dia Tuhan bersumpah harus sesuatu yang dibutuhkan Tuhan. Jadi ketika Tuhan bersumpah dari dirinya dengan dirinya, berarti Tuhan membutuhkan dirinya. Tapi Tuhan yang membutuhkan sesuatu, itu bukan Tuhan kalau membutuhkan, brother. Ya, inilah perbedaan kita. Nah, saya tanggapi ini. Tadi dia bilang, kalau seseorang bersumpah demi sesuatu yang dibutuhkan, makanya kau bedakan seseorang dengan Tuhan. Kau tidak bisa membedakan seseorang dengan Tuhan karena kau menuhankan anak seseorang dan menuhankan seseorang. Wajar kau sesat. Wajar kau dari tadi itu cacat berfikirnya karena kau tidak bisa membedakan antara seseorang dengan Tuhan sebab kau menyembah seseorang dan menyembah anak seseorang gitu. Gitu ya. Jadi umat Kristen itu adalah umat yang tidak bisa membedakan Tuhan dan manusia. Makanya harus bisa membedakan Tuhan dan manusia supaya tidak menuhankan manusia dan memanusiakan Tuhan. Yang tadi naik memanusiakan Tuhan. Tuhannya dimanusiakan. Dia yang menciptakan Tuhannya sendiri. Kalau yang lain menuhankan manusia. Kalau tadi memanusiakan Tuhan. Keren banget kan Islam? Islam bisa membedakan mana Tuhan mana manusia. Silakan yang lain bertanya aja kalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada udah mau Orang dibanting. Kristen kalian bertanya aja. Kalian umat Kristen bertanya aja. Saya sarankan kalian ngomong aja nggak bisa bedain ya. Tidak bisa membedakan antara Tuhan dan manusia. Lebih baik kalian bertanya aja. Sekarang Paulino. Iya, oke. Boleh nanya enggak? Siapa dulu Satu yang antri dulu. Oke, Biar saya saya dulu, tahu Bang. mendiagnosanya. Amaron kamu tadi baru naik. Kamu sopan dulu. Si Paulino yang lebih dulu naik. Kami harus adil sebagai umat Islam ya. Saya biar bisa mendiagnosa apa masalah si Paulino. Apa masalahmu Paulino? Untuk bisa sembuh. Ayo. Saya mau tanya ada 3 pertanyaan, Mbak. Satu dulu. Iya, tapi satu dulu. Tapi dijawabnya dengan apa ya? Dengan Jangan intervensi jawaban saya. Saya bukan Ya. budakmu. Ya, Oh, enak bertanya aja aja kalian lah kau. masuk-masuk. Bertanya aja, jangan ngatur-ngatur. Oke, siap. Kalian udah terbiasa kayak penjajah sih soalnya. Soalnya agama Iya. Kristen itu dibawa sama penjajah, makanya jadi gini Wah. sifat kalian. Wah, panjang banget penjelasan. Ya, oke, sabar ya, Mbak. Oke, satu Loh, kalau pertanyaan. nggak sabar udah saya turunin kamu. Bahkan Tuhanmu aja nggak bisa menghentikan saya menurunkan kamu. Lanjut. Kereta api soalnya. Aku belum kelar ngomong. Kalau Bertanya kamu aja tidak lah bersabar kau, weh. mendapatkan keilmuan, udahlah. Tahanlah perihnya kebodohan. Itu kata Imam Syafi'i loh. Kalau kau nggak bersabar mendapatkan ilmu pengetahuan, kau tahanlah perihnya kebodohan. Turun, silakan. Itu aja kok. Naik ke atas, sabar mendapatkan ilmu pengetahuan. Nggak sabar mendapatkan ilmu pengetahuan, turun. Simple kalau banget sih. soal- Harusnya kau bayar loh konsultasi sama aku loh. Harusnya kau kasih persepuluhan, tapi ini gratis lagi penginjilannya. Itu ya. Berarti kau ya. Dia baca firman. Lanjut Paulino. Kalau Mbak kan sholat. Kalau Tuhan Mbak itu sholat enggak? Tuhanku itu bukan Tuhanmu yang sholat, berdoa, mati, minta makan ikan goreng, beda. Tuhan saya adalah pencipta langit dan bumi yang tidak membutuhkan apapun, yang tidak diikat dengan syariat apapun. Ya, beda Tuhan kita, bre. Kalau Tuhanmu berdoa, iya. Tuhanmu makan ikan goreng, iya. Tuhanmu ketakutan, iya. Tuhanmu berdoa kepada Tuhan lain, iya. Beda kita ya. Oke. Oh, jadi intinya Tuhan Mbak nggak sholat ya, sedangkan Mbak sholat. Tuhan saya tidak perlu diikat syariat. Saya sudah jawab ya. Ulama saya menjelaskan bahwa bukan Tuhan yang ditanya apa yang dia lakukan. Inilah kalian karena menuhankan manusia. Jadi kalian memanusiakan Tuhan. Tuhan itu seolah-olah harus sama seperti manusia. Harus ada aturannya. Tuhan harus diatur oleh manusia. Tuhan harus pakai baju. Tuhan harus digantung, diturunkan. Kalau nggak diturunkan, nggak bisa turun sendiri. Turun sendiri, nggak bisa. Kasih kapan sendiri, nggak bisa. Oke, Makan pertanyaan ikan kedua. pun nggak bisa. Makan Oke, ikan goreng pun harus pertanyaan minta kedua. sama orang lain. Coba pancing sendiri, katanya Tuhan. Ya, sudah aku ngerti Mbak, sabar aku sudah ngerti. Alhamdulillah kalau paham. Tapi nggak masuk logis Mbak. Yang Nggak pertanyaan masuk kedua. logis. Tunggu dulu, tunggu. Aku Lah, paling nggak suka dengan orang Kristen bicara tapi nggak ngerti dengan ucapannya. Kok kalau Apa nggak arti terima, masuk logis? kalau saya nggak terima kok kamu marah? Kan itu Saya hak tanya saya. apa arti nggak masuk logis? Saya mau tahu. Intinya, Saya nggak terima kalau- kebodohan. Yang nggak, saya bukan nggak terima kau ngomong apa itu suka-suka kau, Saya tapi yang saya nggak terima bertanya orang kok, merusak Mbak, peradaban. nanya sih. Apa arti masuk logis? Jawab. Selain maha Nggak besar masuk Tuhan, logis. Mbak juga maha besar. Saya sama tanya maha apa tahu masuk juga. logis?
Saya tanya Bah, apa? orang yang nyap-nyap lebih bodoh sebenarnya. Selain Tuhan Orang yang nyap-nyap. Berarti Maha Tuhan kau lebih besar. bodoh. Tuhan kau lebih Lebih banyak nyap-nyap bodoh itu di kau. kitabmu. Berarti Tuhan kau lebih Bodoh, bodoh. kau yang bodoh. Kau yang bodoh bodat. Berarti Tuhan Ah, lebih bodoh daripada kau. Kalian ini mau kau banggakan. Binatang. Kedua, lanjut Udah, Bang pertanyaan Feder, Jangan kedua. bodoh kau. Kalau mak Ya, kayak sabar, gini Bang kereta Feder, apinya ya. memang jauh. Kelihatan watak asli kalian Kalian. semua. Watak asli Pertanyaan apa? kedua. Watak asli kami memang kayak gini. Kami tidak mentoleransi kebodohan, makanya kami Sadis, itu watak wajib asli kalian belajar. sadis. Oh. Perangilah mereka dan penggalah kepala mereka. Nah, terus apa yang perlu kau ketawakan di situ? Menghina watak asli. Sadisnya. Udah Yang gantian. kedua, Saya dua. pertanyaan kedua. Tunggu dulu. Pertanyaan kedua. Bentar dulu. Kau tadi ngomong apa? Penggala tuh apa? Coba Coba kau baca jawab ini di- nih. Ya, yang mana yang ayat ini mungkin maksudmu ya? Mungkin maksudmu ini kali. Menurut saya manusia yang paling rendah itu manusia yang Kalian jangan pancing-pancing Menurut aku ya. kau. Oten. Menurut kau emang kau siapa? Menurut kau itu nggak ada. itu menurut saya. Menurut kau nggak dipertimbangkan di sini. Emang kau siapa? Emang Kenapa nggak penting di masalah sini. dengan Anda? Bukan nggak masalah. Aku lebih berkuasa daripada Tuhan kau di sini. Turun kau. Silakan turunkan. Yaudah, Memang turun itu kau. tipe kalian yang Turunkan Sandi. penakut. Turunkan Sandi. Kan aku bilang minta kau sama Tuhan kau supaya naik. Ya, kau diam Paulino. Aku kasih kau data. Iya, Lanfal. Iya, aku kasih kau ayat. Iya, tenang aja. Ya, aku sudah tahu kok itu. Udah baca. Sok kali kau sok bisa baca kau. Lah. Loh. Bisa kau ngaji. Bisa. Tapi Ntar nggak ya, bisa aku kasih pakai kau data. kepala orang. Udah diam dulu kau. Kau nggak usah banyak bicara. Kau nggak banyak bicara. Kau bacakan Loh, aja kok ayat ini mereka ya. yang tanya aku jawab dong. Apa? Memang kau pikir kau bos kami di sini? Kau yang butuh ilmu di sini. Kau yang butuh kami, bukan kami yang butuh kau. Kok kau pula yang nggak ikut aturan di sini? Aku jawab kok aku suruh diam. Aduh, jahat bang. Sadis ya. Kau perhatikan ini. Iya. Tuhan kau pembunuh ya. Tuhan kau pembunuh Iya. nggak? Tuhan kau pembunuh. Pembunuh. Tuhan kau Pembunuh. pembunuh ngambil bini orang ya. Tuhan kau ya. Pembunuh. Kau baca dalam 2 Jangan. sampai. Kau kan bilang tadi penggala. Tuhan kau kelakuannya membunuh Uza loh. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nahon, maka Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu Allah membunuhnya. Tuhan kau pembunuh. Gila. Kau bilang tadi Kenceng penggala. kali ya. Kau bilang tadi penggala. Ini kelakuan siapa yang kau bicarakan Tuhanmu? Ini Tuhanmu Ya sendiri loh, pakai ampun. tangannya sendiri loh di membunuh Uza loh. Aku jawab Apa nggak? salah Uza? Gila. Iya. Apa salah Gila. Uza sampai dibunuh? Jawab. Gila, ngeri kali ya Tuhannya. Aku jawab dulu dong. Diam dulu kong Londero. Ajaran Ngomong kasih kamu apa ajaran dulu. kasih? Kamu kalian kayak ngerocos semua kereta api semua. Perempuan Ngeri laki-laki. Kalian kalau Enggak. nggak bisa jawab, kalian tuduh-tuduh merocos. Aku yang Kalian nanya maunya nih, apa? Londero, yang Maunya nanya aku ngomong. ikut kau kan? Nggak bisa. Yes, Kau aku pikir mau aku jawab budakmu. kapan nih? Jawab Merocos sekarang. yang Kenapa baru. Tuhan kau membunuh Uza? Jawab. Ih, ngeri kali ya. Ih. Alah. Kau main framing banget, memanipulatif. Diam dulu dong. Terkejut Londero. aja, gila lo ya. Ya, kamu diam aja dari tadi. Aku yang mau jawab, kamu yang banyak mulu. Ya, jawab aja. Aku cuma terkejut di belakang layar. Sentak Tuhan kok kejam kali Tuhan. Gila nih ya. Lanjut. Diam aja dulu situ. Gini, pengertian membunuh. Pengertian membunuh itu seperti apa dalam Alkitab? Banyak kali cerita kau lah. Pengertian membunuh pula yang kau jelaskan sama aku. Perbedaannya pengertian. Udah kau jawab aja. Tuhan kau yang membunuh Uza itu alasannya kenapa? Nggak mungkin Kenapa Tuhan kan membunuh saya akan Uza? menjawab. Nggak kutanya kayak mana cara Tuhan membunuh Uza. Yang kutanya itu kenapa Tuhan kau membunuh Uza. Itu aja kau jawab. Banyak kali ceritamu. Kau ajarkan pula aku cara membunuh. Hantu kau. Banyak ceritamu. Kau tak Membunuh kutanya itu kenapa Tuhan kau membunuh Uza. Panjang mau jawab. Kasih pengertian juga, Mbak. Kutanya kenapa Tuhan kau kamu membunuh mau Uza, jawab, kau kasih jawab. pengertian mesti harus dengan satu kalimat. Ya. Udah kalau kau nggak bisa biar aku yang jawab. Kasih jawaban harus dengan panjang lebar kayak kereta api. Kok kami cuma Udah kalau kau Jawab mau aja. kecubung jangan di sini kau. kamu ini Ya. framing banget. Nih, kamu ini dia. udah Paulino, ku kasih kau ayat. Boleh, Nih, Ibu. ku bantu kau. Udah ku bantu kau. Kau kayaknya nggak bisa ya. Alah. Ku tunjukkan kau Cuman kenapa jangan Tuhan dulu. kau membunuh Uza. Nih, ku tunjukkan kau. Ini belajar sama aku. Udah ku bilang kalian tuh belajar sama aku. Tuhan kau itu Tuhan yang kejam. Kenapa? Orang teledor aja dibunuh dia. Beda Tengok ini membunuh Tuhan kau. gimana dengan caranya, beda dengan Kau tengok, beda tengok, dengan tengok. memenggal kepala. Itu Tengok, sama. ular. Memenggal Orang kepala yang itu memenggal membunuh. Itu salah satu cara membunuh. Itu aja nggak ngerti kau. Kau tengok ini ya. Ditulis Maka memenggal kepala situ. Enggak, bangkitlah kan? murka Tuhan Membunuh itu bisa saja terhadap. Tuhan membunuh dengan caranya, dengan Iya. caranya. Jadi dengan cara Bukan dengan membunuh. cara apa? Dengan cara apa? Dengan cara apa? Membunuh. Dengan cara apa Tuhan kau menghabisi nyawa si Uza? Membunuh. Dikoyak-koyak badannya, dikuliti, dicabut bulunya satu-satu.
Hah? ambil pisau, tikam, Diapain? Jawab. bunuh. Hah? bukan Maka seperti ini itu. Tuhan kalian itu membunuh orang-orang yang teledor. Kau pikir pula Tuhan kau pengasih. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Waduh, Uza. gila. Lalu Allah Ih, membunuh ya dia di ampun. sana karena tahu kalian Gila kenapa dia dibunuh? kali ya. Tahu kalian apa alasannya? Karena keteledorannya. Teledor Ya. aja dihabisi nyawanya kok. Ya ampun, gila Kau bilang pula kali. Tuhan kau pengasih. Orang teledor aja mati di tangan Tuhan. Parah, gara-gara Udah, teledor. Ih, gila. Tunggu. Gila parah Bukan kali. seperti itu Ajaran apa penjelasannya. ini? Udah Olan kau sama si Blender aja ngomong. Ih, gila, bunuh. Iya. Gila, kejam kali Tuhan kalian seperti itu membunuh ya. Aduh, mah penjelasannya. hancur. Biar kau dengar Gila dulu, ya. kali ya. Aduh, pecah piring udah Dengar dulu, mati bukan lagi kita. seperti Ih, itu. Gila kali ya. Pecah piring ya. Hancur. Pemahamannya Hancur. bukan seperti itu. Masuk ulang lagi satunya. Ya. Aduh. ngomong sama Saya- Blender ya? Aduh. Diam aja, Habis. ngomong sama Blender. Habis piring udah. Habis. Ya begini lah Kak, ya kan? Contohnya ini lah Kak. Apa aja mungkin ini siolan nih masuk pula nih perempuan ini. Apa aja. Ya bukan urusanmu ya, mau masuk atau tidak. Itu bukan urusanmu. Ini Tuhan kalian membunuh, kejam kali Tuhan kalian membunuh ya. Ya nggak ada itu urusan sama aku ya. Parah Ya, bukan seperti itu kali ya, konsepnya, gila bukan kali ya. seperti Memang itu. ajaran Biar apa paham yang membunuh dulu. Tuhan kalian. Ih, gila kali ya. Biasa gara-gara keteledoran dia membunuh. Aduh mak gila kali, ngeri kali ya. Ya beginilah kan. Gila. Pantaslah kalian. Tuhannya saja membunuh. Gila kali. Aduh parah kali. Kok gitu kali ajaran kalian ya? Tuhan mengajarkan kalian membunuh. Aduh, aduh mak. Aduh, iya. Aduh, Ajaran ngeri kali. Aduh, gimana aduh, aduh. caranya? Mana ajaran kasih? Aduh, di mana ajaran kasih? Iya, Mana? itu contohnya. Ajaran kasihnya, ajaran kasih itu mana? Yang dikatakan ajaran kasih itu mana? kepala Blender. Ayo, kau jelaskan Kelakuan dulu. si Ya, Olan kayak gini, tunggu. kelakuan si Olan Kau berikan kayak sampai gini dulu dia berbicara. mengancam Hei, adiknya, hantu. mengancam adiknya mau dibunuh. Ya. Pantas sama. Hei. Kelakuan si Olan ini sama kayak Tuhan yang membunuh. Gila kali ya, ngeri kali, parah kali ya. Hei, jelas tunggu. Ngeri kali ya. Aduh, hancur besar lagi. Pecah lagi Iya, hancur bling-bling semua. namanya Run kayak Kacau semua. Hei, dengar dulu orang berbicara. Jangan asal ngomong dulu. Ya. Udah hancur banget Kalau nggak ada lah otakmu ini ya. Aduh, Memang ada otakmu. kena kaki udara kaki gua dong, serang. Berikan Ya kalau otak kayak kamu gimana dicari? otak kayak kau lah yang nggak beres. Ya otakmu yang nggak ada. Otak kau Tuhan kau Otakmu membunuh nggak makanya ada. ancaman kau membunuh juga sama Yoga kan, gila kan sama Iya, kayak Tuhan kau otakmu kan. aja nggak ada. Otak kau Punya otak dipantat. kayak nggak sekolah aja nih. Otakmu dipantat. Kenapa rupanya? Ajaran sama, makanya kalian begini intimidasi adik-adik kau ketika mau kau ancam membunuh. Orang Tuhan membunuh. Sama, ngeri kali. Blender belajar ada sekolah kan Blender. Kayak gini rupanya Kristen, rupanya ajarannya. Blender. Aku baru tahu lah isi Inilah kitabnya kalau kayak orangnya gitu. tidak berpendidikan kan bicara Coba itu jawab, nggak coba kau jawab. berpendidikan. Kenapa membunuh apa? berpendidikan. Ya, Nggak oke, usah kau apa-apa, pintar. ya. Oh, longor. Kalau kalian pintar, kau jelaskan bagaimana cara membunuhnya itu. Coba jelaskan. Jelaskan. Wah, cara membunuh saya bukan tuh. Jelaskan. Tanya membunuh. Jelaskan, Bodat. Yang saya mau Makanya tanya, jangan jelaskan. ngomong aja yang didengar. Jelaskan, Dengarkan dulu bukannya kau orang jelaskan. bicara. Ini otak kau Iya. jelaskan. Longor. Ini bujang kau. Bujang kau lah, bujang cepet kau, itil kau panjang. Banyak Kau aja yang kamu. bujang kau, alang mati kau. Kau sana kau. Kalian tidak paham dengan Udah, enggak sekarang kau jelaskan cara membunuhnya bagaimana? Jelaskan. Kau ya. Enak aja kau bilang kau Nggak bujang. paham kau itu. Kau. Udah nggak Kau paham jelaskan. kau. Ya udah kau jelaskan. Kau kasih aku pemahaman. Cepat. Bagaimana cara kau membunuh? Jika mereka tidak mengikuti ajaranmu, maka perangi mereka dan penggalah kepala Membunuh mereka. itu bagaimana? Woi, Longor, Paul. Woi, Paul. Iya. Bagaimana? Iya, baik Congor. Gini, konsep untuk membunuh otoritasnya Tuhan itu berbeda dengan ajaran Kepala kami. otak kau konsep untuk membunuh otoritas. Kata membunuh kayak mana rupanya? Otakku itu nggak ada ya. Kepala otakku itu blender. Otoritas pula kau bawa. Kepala otakku itu nggak ada. Kepala Kau otak kau dengarkan dulu juga orang luar. ngomong. Kepala otak kau juga Ya. lah. Saya kepala otak Ya kau. kepala otakmu lah itu. Kepala otak kau di bawah. Dengarkan Hanya dulu orang memerangi, berbicara baru kau ngomong. Ya. Ya udah, Mas otoritas juga enggak aja otoritas. Udah, silakan kau. Nggak ada otakmu. Udah Dengarkan kau dulu orang kalian dulu berbicara, otak bukan kalian kau aja antuk kepala berbicara kalian ya. dulu. Otak kalian antuk Dengarkan kena dinding dulu. dulunya.
Boleh jelaskan Paul. Nggak ada otakmu alang materi. Otak kau pun nggak ada di pantat otakmu. Jelaskan Paul. Otakmu itu. Otakmu di pantat. Saya ngomong satu, Bangkit dulu. kamu ngomong udah Iblis 1000. kau. Gimana saya mau jelaskan? Udah jelaskan. Silakan, mulut kamu lebih besar dari Jelaskan dulu. Jelaskan. Saya mau Iblis sampai jelaskan kesel Pecah lagi piring ini kan, habis piringku gara-gara kalian. Serak piring ini habis gara-gara kalian. kayak orang Hancur tak semua piringku ini. berpendidikan. Apa Hancur seperti aja otak kalian. psikopat Jelaskan dulu. kepalamu. Pecah lagi Hancur piringku ini seperti habis. otak kepalamu. Habis piring udah besar habis. Baru 2 Hancur. kalimat sudah 1000 ya. Hancur dah piring. Wah, orang stres masuk room. Jangan. Udah berapa piring aku di sini? Apa ini yang host ini? Tolong yang Mbak tadi, yang ustazah atau apa itu, tolong lihat orang seperti ini kayak orang gila ya. Iya, surga kok ada. Tidak punya berpendidikan. Tidak mampu dengan mulutnya dia. Kau pakai- jelaskan. Kau jelaskan bagaimana cara membunuh. Udah, sekarang minta Dengar penjelasan. dulu, saya Mau tadi mau tanya. jelaskan baru 2 kata, kamu sudah ngerocos sampai Ya, oke. Gimana saya mau jelaskan? Saya ambil alih, saya ambil alih. Diam, Paulino, Ya, diam. laki-laki Coba bukan Bang Blender. perempuan. Aku masuk. Mulut kamu Diam kayak kau wanita Paulino. aja. Paulino, kau nggak usah mengintervensi orang lain sementara kelakuan kau nggak jauh lebih baik daripada orang lain. Kau nggak ada hak di sini ngatur-ngatur orang. Nata, saya mau ke kamu sekarang ya. Saya mau gantian. Yang lain kalian gantian. Saya sudah bilang saya tidak mampu diagnosa kalian kalau kalian nggak bergantian. Paulino, udah kulihat penyakitmu adalah kau tidak ngerti bahasa Indonesia. Belajar dulu kau bahasa Indonesia. Aku tanya sama kau, bagaimana cara Tuhanmu membunuh Uzat? Dari tadi kau nggak jelaskan. Diam aja kau ya. Kalau kau tidak mampu menjawab, baik kau diam aja. Nata tadi membahas tentang seks di surga. Coba Nata kau tunjukkan sama aku, siapa yang bilang kalau di surga kau nggak ada seks? Bahkan kawin anak domba itu ada di kitab kau. Coba kau tunjukkan sama aku ayatnya. Mana bahwa di surga kau nggak ada kawin mawin? Coba tunjukkan ayatnya. Biar kita bahas dan kita bedah untuk ilmu pengetahuanmu sendiri ya. Karena kau selama ini didoktrin sama pendeta. Biar ku tunjukkan kalau kau ditipu selama ini. Tunjukkan Nata sama aku. Kalau di kitab kau tidak ada kawin mawin di surga. Kalau kutunjukkan di kitab kau ada kawin mawin di surga. Matius pasal 19 nomor 29. Istri dijanjikan 100 orang. Itu nanti di surga. Semua 100 kali lipat gantinya. Yang dijanjikan di surgamu adalah perkara kedagingan semua. Lalu kau bilang semua tidak ada kedagingan di surga. Memangnya Tuhan kau naik ke surga nggak pakai daging, nggak pakai burung? Burungnya tinggal apa di dunia ketika dia naik ke surga? Jadi kau jawab sama aku Nata. Apa guna kelamin Tuhanmu di surga? Jawab Nata. Apa guna kelamin Tuhanmu di surga? Buat kencing, buat aksesoris? Jawab. Matius 22 ayat 30 dikatakan Yesus Mantap. mengatakan pada waktu kebangkitan orang-orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Bagus. Kutanya sama kau. Kau baca, makanya penyakit kalian kenapa sesat? Karena kalian tidak paham bahasa Indonesia. Ada kuduga. Kau sama penyakitmu kayak Paulino. Sudah kudiagnosa. Kau baca baik-baik. Kau baca baik-baik ya. Pada hari ternyata ada juga di room sini diam ya. dulu Selain Paulino. Tuhan. Diam dulu. Hadis. Bahkan aku bahkan lebih berkuasa daripada Tuhanmu di sini kan aku bilang. Aku bisa turunkan kau. Tuhan kau nggak bisa naikkan kau di sini loh. Ya. Iya. Nah, Emang begitu Nata, kalau diam dulu. Aduh, turun kau Paulino. Kalau nggak bisa aku sama si Nata aja. Kalau kamu di sini standby loh. Kalau nggak naik di sini. Kami nggak butuh orang-orang botol loh. Kami butuh orang-orang jujur. Ya. Nata, kau baca baik-baik ayat itu. Tunjukkan sama aku siapa yang mengatakan dalam kitab kau orang kalau seandainya bangkit itu langsung masuk surga. Tunjuk sama aku. Di situ dikatakan pada hari kebangkitan orang tidak kawin mawin. Di mana? Siapa? Bagaimana? Entah orang Islam, ajaran Islam, konsep Islam mengatakan bahwa hari kebangkitan orang kawin. Nggak ada. Sejak kapan orang bangkit langsung kawin? Kau pikir apa bangkit-bangkit dari kematian langsung minta kawin? Ketika manusia dibangkitkan, orang semua ada di yaumil hisab. Diperhitungkan amal perbuatannya waktu di dunia. Maka Yesus berbicara tentang hari kebangkitan, bukan ketika di surga. Tapi Yesus berkata di situ, pada waktu hari kebangkitan orang tidak kawin mawin. Tidak kawin mawin. Dan pada waktu itu orang hidup seperti malaikat di surga. Kau pikir malaikat nggak ada yang kawin? Kau tengok dalam kitab Kejadian. Anak-anak Elohim itu merujuk kepada malaikat menurut beberapa orang Kristen dan orang Yahudi. Artinya malaikat itu punya hawa nafsu kawin karena di situ malaikat mengawini anak manusia. Pahami itu, ya. Jadi kalau kau bilang tidak ada seks di surgamu, kau kutanya, burungnya Yesus ketika naik ke surga, gunanya apa? Kau bilang gak ada gunanya kelamin Yesus, berarti ada bagian tubuh Yesus yang tidak berguna. Atau mau kau bilang Yesus naik ke surga gak pakai burung lagi? Jawab ini pertanyaan logika aku ini. Jawab.
Kalian yang perempuan-perempuan Kristen bertiga, kalian jawab. Apa guna kelamin Yesus ketika dia naik ke surga? Atau apakah Yesus punya kelamin ke surga atau tidak? Jawab. Karena Yesus pernah berkata kepada Maria Magdalena, jangan sentuh aku dulu, aku akan pergi ke Bapakku dan Bapakmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Artinya nanti Maria Magdalena bisa jadi bertemu dengan Yesus. Apa yang mereka lakukan? Kau tanyalah sama mereka nanti, jangan sama aku. Karena nanti anak domba akan kawin, kalian nggak diundang. Ya, karena yang diundang itu siapa? Enggak tahu aku. Jangan-jangan aku yang diundang. Yang punya Tuhan, Risa. Besar nggak ya punya kelamin? Kelamin Yesus besar nggak ya? Tafsir kitabmu itu. Herannya aku baru kali ini aku mendengarkan ada orang yang mampu mentafsirkan kitab dari Pulau Patmos itu. Ya. Pendeta mau aja terkencing-kencing mau mentafsirkan kitab di Pulau Patmos itu. Kawin inilah main ese-ese. Kawin itu kan ese-ese. Cerot-cerot. Kan itu kawin. Ya, berarti di surga mereka juga ada kayak gitu. Ese-ese. Gila Ya, kali ya. Yang mengatakan bahwa mereka tidak kawin di surga itu kesalahpahaman mereka atas perkataan Yesus. Banyak kok orang yang gagal paham dengan perkataan Yesus. Yahudi, Parisi, Saduki nggak ngerti perkataan Yesus. Murid Yesus sendiri banyak yang nggak ngerti perkataan Yesus kok. Bodoh sekali kalian sehingga kalian tidak mengerti perkataanku, kata Yesus. Ini kalian di abad 2024 ketika membaca perkataan Yesus, kalian buktikan kepada kami bahwa memang kalian itu summum bukmum umyum fahum la yarji'un. Bahkan jangankan perkataan Al-Quran, Tuhan kalian ngomong pakai bahasa Indonesia aja kalian nggak paham. Di situ ya Yesus berkata, pada hari kebangkitan orang tidak kawin tapi hidup seperti malaikat di surga. Pada hari kebangkitan kalian bilang pada waktu di surga. Kalian ganti kata-katanya. Jelas di situ Yesus berkata, bagaimana nanti ketika kita dibangkitkan. Pemahaman Yesus terkait orang dibangkitkan nanti tidak kawin-mawin itu sama seperti pemahaman kami umat Islam. Siapa yang ada kawin di yaumil hisab? Nggak ada orang kawin di yaumil hisab. Yaumil hisab itu tempat dibangkitkan dan dimintai pertanggungjawaban. Kawin itu nanti, menikah itu nanti, ketika sudah ditentukan apa kau berhak atau tidak masuk surga. Kau pikir ketika kau mati nanti langsung masuk surga? Hebat kali kau, siapa kau? Bangkit-bangkit langsung masuk surga. Tuhan kau aja bangkit di hari ketiga aja nggak langsung masuk surga kok. Makan ikan goreng dulu dia. Jalan-jalan dulu dia. Ketemu lagi sama si Thomas. 40 hari baru dia naik ke surga. Itu pun bukan ke surga, tapi ke Samayim, Uranus, langit. Entah dia mangkal dulu di planet Jupiter. Nggak tahu aku. Tuhan kami, ya. Itulah kemuliaan. Apa mulia? Jangan nyorot. Gimana Tuhanmu dikatakan mulia? Dia aja masih punya kelamin yang menempel di tubuhnya. Dan apa gunanya itu? Manusia seperti ya, terus? Apa gunanya kelamin Yesus? Udah nggak usah banyak baca di sini. Kan? Kalian tuduh surga kami penuh dengan seksual, sementara kalian tidak bisa menafikan Tuhan kalian ke surga menggunakan kelamin dan Henok dan Elia menggunakan kelamin. Kecuali kalian akui Tuhan kalian ke surga nggak pakai kelamin, selesai sudah perkara kita, nggak usah kita diskusi lagi. Kami akui surganya Kristen nggak ada kawin-mawin, jangankan kawin-main, kelamin aja nggak ada. Minimal kalian kayak Tante Uti itu ngaku-ngaku. Tante Uti sudah jelas mengatakan nanti kita ketika di surga sudah tidak punya kelamin, mengecil yang punya laki-laki, menutup yang perempuan. Selesai, clear. Diskusi kita habis, nggak perlu kita berdebat lagi. Tapi kalian akui bahwa nanti kalian di surga tidak punya kelamin. Jangan kaget kau Olan nanti kau tengok sudah nggak ada lubangnya. Ya jangan kau kaget nanti, karena kau di surgamu nggak ada kelamin. Kabur. Kalau udah bahas kelamin kabur. Mereka yang memulai membahas kelamin. Tadi si cewek itu, si Nata tadi yang bilang ada seks di surga. Kalau bicara itu pakai data. Naik lagi si Ipan. Oh Ipan. Naik lagi. Turun-turunkan. Ya? Ipan. Oh Ipan. Nggak usah diturun-turunkan. Si Ipan. Ini si Ipan namanya, bukan Silan lagi ya, Ipan. Tolong Ipan. Diturun-turunkan pula kau. Tahu Ipan? Coba ketik di bawah. Kalau nggak bisa Ipan jawab, nggak usah diturun-turunkan. Coba. Ipan, tahu nggak Ipan? Ketik di bawah. Apa Ipan? Apa arti Ipan? Sialan Ipan. Lanjang. 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 Gak ngerti apa Ipan? Lanjang. Telanjang maksudnya. Udah nih ada apa-apa aja benar. Astagfirullahaladzim. Gila blender. Udah blender, nggak usah gitu Bang Blend, nggak usah.
Gitu. Jadi kalian kalau bernarasi di hadapanku, pastikan kalian menguasai betul kitab suci kalian, ya. Dan kalian gunakan tekstual dan kontekstual. Nggak apa-apa kalian bicara panjang kali lebar, asal itu pandangan dari scholar. Kenapa? Kalau kalian yang ngomong, saya nggak perlu dengarkan, kecuali kalian punya kredibilitas. Contoh, kalian bisa membuktikan sama aku kalian itu punya Roh Kudus. Contoh, bisa nggak kalian pindahkan gunung Gamalama? Kalau kalian sudah bisa pindahkan gunung, berarti kalian punya Roh Kudus. Saya akan bicara dengan kalian. Apapun omongan kalian, saya iyakan. Oh iya. Bahkan kalian bilang mama kalian itu adalah Nyi Roro Kidul, ku iyakan. Kalian bilang kalau kalian itu adalah anak kandung Yesus, ku iyakan. Tapi kalian pindahkan dulu gunung Gamalama. Kalian nggak punya kredibilitas, tidak punya ilmu, tidak punya apapun. Tapi kalian banyak bicara. Apa alasanku dengarkan omongan kalian? Tapi kalau aku bicara, aku ada data. Minimal aku ada data. Nggak percaya sama aku nggak apa-apa. Cross check dataku, bantah dataku. Ya, aku udah bilang nih. Di dalam ayat itu, Yesus menjelaskan itu perkara nanti di hari kebangkitan. Ya, di hari kebangkitan. Apakah di kitab kalian ketika bangkit langsung masuk surga? Tunjukkan sama aku. Ya, gitu. Berarti gini Uni ya, aku pernah bertanya, kenapa kalian mati pakai jas sepatu terbalik yang kiri di kanan, kanan di kiri? Kenapa harusnya terbalik? Aku bilang, rupanya untuk perkawinan sama domba. Loh, emang apa hubungannya? Kalau perkawinan dengan domba, sepatunya harus terbalik. Apa jawaban itu? Yang betul harus mana itu? Hah? Orang ini kan kalau mati sepatunya terbalik. Nggak tahu aku yang di... Iya, betul. Terbalik. Yang di kiri di kanan, kanan di kiri. Apa alasannya? Enggak, itulah karena untuk kawin sama domba. Biar supaya nggak pulang lagi ke dunia. Enggak, itu betulan. Iya, betulan. Betul. Oh, ini ada pendeta besar. Pendeta besar apa nih? Pendeta besar jalan. Jalan apa ini? Jalan kebenaran. Ya, mungkin saya sampaikan materi tadi sebelum saya mau sholat asar, karena di sini sudah masuk waktu sholat asar. Saya ulangi lagi materi saya yang saya paparkan di awal tadi. Jadi ini rangkuman dari esensi ajaran Islam mulai dari penciptaan sampai surga. Pertama, Islam itu menjanjikan surga. Allah menciptakan manusia karena Tuhan berkehendak. Jadi Allah kita itu adalah Tuhan yang memiliki sifat ketuhanan. Sifat ketuhanan itu ada berapa yang disampaikan oleh Allah langsung, yaitu 99 asma wa sifat bersama 100 dengan sifat Allah itu sendiri, ya. Lalu kalau kita bertanya, apakah semua sifat Allah itu kemudian saling bertabrakan? Tidak. Contoh, ketika Allah katakan dia maha besar, maka kalau dia berubah menjadi kecil, maka itu bertentangan kemudian. Ketika dia berkuasa menjadi kecil, menurut orang Kristen, berkuasa itu bisa menjadi apapun, ya. Ingat ya, menurut orang Kristen, Tuhan bisa menjadi apapun yang orang Kristen mau. Tapi kalau di Islam, berkuasa artinya adalah Tuhan bisa melakukan apapun yang Tuhan mau. Itu perbedaan kita. Catat itu penting banget. Karena tidak ada satupun dalil yang mengatakan Tuhannya orang Kristen mau jadi manusia. Tapi yang menginginkan Tuhan jadi manusia adalah orang Kristen sendiri. Ingat, catat ini penting sekali ya. Satu, berkuasa menurut Islam, Tuhan melakukan apapun sesuai kehendaknya. Apakah Tuhan berkehendak jadi manusia? Tidak. Kok tahu Uni Rifa? Emang Tuhan bicara sama Uni Rifa? Ya, Tuhan katakan kepada saya. Mana? Bukan hanya manusia, seluruh makhluk. Di mana dalilnya? Allah katakan bahwa Allah adalah Tuhan yang laisa kamislihi syai'. Tuhan saya yang bilang bahwa dia tidak setara, tidak semisal dengan makhluk. Artinya Tuhan saya tidak akan pernah meniru-niru makhluknya, mengkopi makhluknya, menyamar jadi makhluknya. Itu Tuhan saya bilang. Tapi ketika orang Kristen memiliki doktrin Tuhannya bisa menjadi manusia, itu adalah maunya orang Kristen. Kenapa saya simpulkan maunya orang Kristen? Karena kalau kita tanya, tunjuk kepada saya ayat di manakah Tuhannya orang Kristen, orang Israel mengatakan bahwa dia mau jadi manusia. Ternyata orang Kristen menuhankan Tuhan yang manusia karena keinginan penulis kitab Yohanes, yaitu Yohanes 1 pasal 1 dari 1 sampai 1 perikop. Ya, karena tidak pernah Tuhan berkata, saya mau jadi manusia. Saya jadi manusia itu kehendak saya. Tunjuk, saya akan batalkan semua argumen saya. Bahkan saya rela meminta maaf. Saya bahkan rela dicambuk 100 kali. Kalau ada orang Kristen yang mampu, kalau perlu saya dibaptis jadi Kristen. Bahkan ketika saya jadi Kristen, saya akan menjadi apologet Kristen.
Asal ada orang Kristen yang mampu menunjukkan Tuhannya Bani Israel, Tuhannya Moses, Tuhannya Abraham, Tuhannya Yesus pernah berkata bahwa dia mau jadi manusia. Tapi yang ada dalilnya adalah Tuhannya Moses, Tuhan dalam perjanjian lama sekalipun mengatakan Allah bukanlah manusia, sehingga dia berdusta. Ya, kontradiksi. Maka jangan kalian tawarkan doktrin yang tak berdasar di hadapan umat Islam, karena umat Islam terlarang mengimani omongan yang tidak berdasar. Itu. Jadi kalau ada umat Islam yang mengikuti doktrin kalian, maka dia adalah jahil, bodoh. Ya, begitu. Ya, silakan. Saya sarankan umat Kristen yang tidak berilmu, bertanya saja. Bertanya saja. Sesimpel itu. Saya mau sholat asar dulu. Silakan Fandi lanjut dulu, Bang Blender lanjut dulu. Saya mau orang Kristen hanya bertanya. Karena kalau mereka menjelaskan, mereka tidak ada ilmu. Kecuali pendeta. Fandi kasih ya, saya naikkan lagi parameter kita ya Fandi. Saya naikkan lagi value kita. Saya mau orang Kristen kalau non pendeta, non akademisi, mereka hanya boleh bertanya tentang Islam. Tapi kalau mereka adalah pendeta, penginjil. Assalamualaikum Bu Haji. Waalaikumsalam, saya belum haji ya. Evanya saya tidak suka dipanggil-panggil Bu Haji gitu ya. Bu Haji rumahnya. Gini ya. Kenapa kok Bu Haji? Saya nggak bahas haji atau enggak. Kebiasaan kaum Romawi itu memberikan gelar kepada kelompok supaya dengan gelar itu mereka bisa menghina. Gelar haji itu sebenarnya adalah gelar yang diberikan oleh penjajah supaya mereka bisa mencap manusia, mengklasifikasikan manusia agar apa? Dia bisa menentukan, oh ini orang Islam, maka nanti perlakuannya bisa universal mereka lakukan. Hati-hati teman-teman. Makanya seandainya pun saya ke Mekah memenuhi haji, saya tidak perlu dipanggil dengan Bu Hajah. Saya bahkan lebih malu dikatakan Bu Hajah daripada non Bu Hajah ya. Nauzubillah min dzalik. Kalau saya, terserah, yang lain itu urusan kalian. Nah, jadi saya ulangi sekali lagi, ketika mereka mengklaim bahwa mereka selamat, itu pun hanya klaim dusta. Allah katakan dalam Al-Quran, kalau memang mereka pasti masuk surga dan itu kepastian mereka, kenapa Esra Soru masih hidup? Kenapa si Verbum Veritatis masih hidup? Kenapa si Olan masih hidup? Lebih enak mana? Artinya mereka dusta mengatakan mereka masuk surga karena mereka tidak ada kepastian. Kalau mereka betul-betul masuk surga, pastor-pastor semua itu sudah pasti minta mati, sudah pasti menghabisi nyawanya sendiri. Kenapa? Kalau memang dengan percaya Yesus mereka masuk surga, harusnya mereka lebih memilih hidup bersama Yesus, bertemu Tuhannya daripada di dunia. Banyak hutang, banyak pikiran. Tapi Allah sudah challenge itu dalam Al-Quran. Suruh mereka minta mati. Niscaya mereka tidak akan berani karena mereka berdusta, gitu ya. Mungkin begitu. Saya mau sholat asar dulu. Poin saya belum sampai selesai. Saya izin sholat. Silakan Bang Blender dan Fandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku udah buat yayasan itu, yayasan untuk orang Kristen, yayasan sosial bagi hidupnya yang susah, menderita, yang ribut berantem sama suami, tertekan batin, datangin ke yayasan sosial Blender in the Gang. Menyelamatkan manusia Kristen dengan selamat. Nah, itu dia judulnya. Motonya menyelamatkan manusia Kristen dengan selamat. Dengan cara apa? Mati bunuh diri. Nah, itu dia. Mati bunuh diri. Selesai. Masuk surga. Iya kan? Jadi kalau ada yang menderita, kalau ada yang susah, ya silakan datang ke sosialku. Silakan. Aku akan buka cabang di seluruh Indonesia bagi kalian yang merasa kesusahan karena kalian menjamin dan pasti masuk surga. Makanya aku menyarankan. Tapi harapanku, kalian matinya maunya disalib. Ya, seperti dengan Yesus. Kalau kalian mati disalib, langsung Yesus yang jemput kalian. Langsung Yesus. Jadi biar aku bisa buka jasa salib keliling. Nah, itu. Jadi mati. Kalian yang di bawah, yang taping Kristen, ya, jangan kalian taping aneh-aneh. Kalau mau maki-makian kita, caci-cacian, naik ke atas. Ayo, kalau mau maki-makian, jangan kalian taping di bawah. Berserak kalian buat nanti. Kupastikan kalian nggak akan tahan lama di bawah. Mau nggak? Mulutku, bom saja mendengar mulutku 2 kilo timbangannya kurang. 2 kilo, tokoh kurus badannya. Gara-gara dengar ucapanku, pedas bos. Makanya kalau kalian mau taping, naik ke atas anjing. Naik kalian ke atas.
Kalian binatang, ya. Kalian itu nggak sadar diri. Tahu kalian nggak sadar diri, penjajah. Jadi jangan pancing-pancing aku. Kalau mau naik ke atas, ayo caci-cacian kita. Ayo, jangan kayak macam perempuan kalian pengecut kayak murid-murid kalian. Pengecut kalian cuma tapping-tapping macam iblis kalian kayak gitu. Makan tai kalian bilang, tahu gak? Jangan tapping-tapping, percuma lah. Tapi Kristen nyalinya ada. Beri, kau apa kau? Opung, mau paung. Apa kau, bodan? Kamu ngapain? Naik ke atas. Hei, mau ngapain kau naik ke atas? Monyet. Hei, kamu ngapain? Buka mic kau. Buka mic kau, bodan. Buka. Buka, mau ngapain kau? Assalamualaikum, Pak Haji. Apa Pak Haji? Siapa Pak Haji? Kau Islam apa Kristen? Pak, sekarang aku Kau Islam apa Kristen? Apa arti Haji itu apa arti? Haji Islam apa Kristen? Aku tanya dulu kau. Nah, apa? Islam apa Kristen kau? Aku Kristen. Jadi kenapa kau Assalamualaikum? Iya, nggak apa-apa. Kenapa kau Assalamualaikum? Menyapa Kristen apa itu rupanya? Menyapa Kristen itu rupanya Assalamualaikum. Menyapa Kristen Assalamualaikum rupanya, bodan. Bodan. Menyapa Kristen Assalamualaikum rupanya. Kayak mana menyapanya? Iya. Menyapa Kristen kayak mana anjing? Assalamualaikum. Kayak mana menyapa Kristen? Mau tahu? Kayak mana? Kayak mana menyapanya? Bodoh kali pun kau. Assalamualaikum. Nggak ada Assalamualaikum itu menyapa salam Kristen apa salam Kristen? Salam kalian kayak mana? Kan inilah kalian ya. Inilah kalian selalu menggunakan atribut-atribut Islam biar dianggap laku. Ini ku bilang sama kalian ya. Kalian itu ku kasih analogi. Ada seseorang datang kepadaku, dia memohon-mohon minjam duit samaku, minjam duit, Blender, pinjamlah uang kau Blender. Untuk apa? Ada keperluan kula, anakku sakit lah segala macam. Memelas-melas, membujuk-bujuk, merayu-rayu untuk meminjam duit. Kemudian ku kasih pinjam. Nah, setelah ku kasih pinjam, yang meminjam duit itu bukannya berterima kasih, malah memfitnah aku, menjelek-jelekkan aku. Bukannya dipulangkan uangku, malah aku dijelek-jelekkan dari fitnah. Nah, itu Kristen. Diam anjing, diam kau binatang, diam kau bodat, diam kau. Aku ceritakan dulu. Aku diam kau monyet. Beginilah kau. Terus kemudian begitulah kalian dulu masuk ke Indonesia. Begitulah kalian dulu masuk ke Indonesia ini, bermohon-mohon untuk bisa diterima di Indonesia. Tapi ya akhirnya apa? Menggunakan istilah-istilah Islam agar bisa diterima di Indonesia. Itulah di Bible kalian. Karena apa? Dibaca Bible kalian sama penerjemah Bible kalian. Ini ajaran kalian bukan dari Yesus. Kenapa bisa dianggap? Makanya kalian nggak diterima dulu di Indonesia. Paham kalian? Nggak diterima. Nah, akhirnya diberikanlah istilah-istilah Islam di dalam Bible kalian. Salah satunya apa? Kullun nafsi zaikatul maut. Kullun nafsi zaikatul maut itu berasal dari bahasa Al-Quran Arab ya. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami mati. Maut itu artinya mati. Nah, sekarang di kalian, apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan. Hanya maut yang bisa memisahkan. Kenapa kalian pakai maut, bos? Kenapa nggak kalian pakai mati saja? Kenapa kalian gunakan bahasa Al-Quran kami? Kenapa monyet? Apa yang sudah dipersatukan tidak bisa dipisahkan. Hanya mati saja yang bisa dipisahkan. Aturannya begitu, mati. Kenapa kalian gunakan maut? Maut itu berasal dari bahasa Al-Quran. Kenapa? Itulah salah satunya. Padahal maut dan mati sama. Tetapi kalian lebih condong menggunakan bahasa Al-Quran. Dengan satu sisi kalian olok-olok Al-Quran kami, kalian pakai. Sama nggak analoginya dengan tadi itu? Kau pinjam, kau kasih pinjam kau duit, habis itu kau jelek-jelekkan aku, kau fitnah aku. Begitu juga kami kasih kalian pinjam, kami pinjamin kalian bahasa-bahasa dari Al-Quran, kalian olok-olok pula Al-Quran. Kan binatang kalian tuh, binatang nggak tahu diri. Inilah kalian dikasih hati minta jantung, bukannya dikembalikan. Setiap hari revisi, setiap tahun revisi, masih juga dipakai. Harapan kalau kalian sudah diterima di Indonesia, diam kau bodat, diam kau. Harapannya, binatang, diam kau anjing, diam kau bodat, tahu diri kau. Kau tanya kau, bodat kau memang. Beginilah kalian, menjajah, dikasih hati menjajah kan orang ini kan. Coba, bukannya dibalikkannya, bukannya dipulangkannya istilah-istilah Islam itu, malah kita diejek-ejek, diolok-olok. Karena nggak ada otak orang ini. Nggak ada otak, bukan yang berterima kasih, malah kita dihinakan, dibenci. Nggak tahu diri nih, nggak tahu diri orang ini, nggak tahu diri. Padahal revisi terus, revisi. Diam kau binatang, diam kau anjing, diam kau bodat, ada ilmu kau, babi kau, nggak ada otak kau, dikasih hati, kau pulangkan, kalian pulangkan, malah kalian pulangkan itu istilah-istilah Islam.
udah mulai berkurang penonton kan? Udah mulai berkurang penonton kan? Kalau sudah mulut aku beserak kalian kalau udah mulut aku bicara, jantungan kalian oten-oten, jantungan, tapi kalian pancing-pancing, kalian pancing-pancing aku kan? Kalau sudah aku bicara beserak kalian, kayak tai pemakan tai kalian memang semua, pemakan tai kalian. Makanya kalian kurang-kurang makan tai itu, bodoh kali kalian, tolol kali kalian, tai babi yang kalian makan, bodoh kali kalian. Banyak makan babi kalian itu, bodoh kali, tolol kali kalian. Ada otak kalian memang. Udah aku bilang kalau sudah mulut bicara tentang kalian oten, lari kalian nggak akan sanggup, berkurang kan? Berkurang betul. Udah dibilang bom saja pun turun timbangannya 2 kilo. Mikirin perkataanku, diam kau monyet, binatang. Apa mau kau bilang? Bodat kau. Apa kau? Ada otak pemakan tai kau memang. Atau diri kau dikasih hati minta jantung kalian, bukannya kalian pulangkan, malah kalian lagi memang nggak ada, memang penjajahnya kalian memang nih, nggak ada otak kalian memang. Di sini kalian menjadi nggak akan bisa kami buat kalian beserak kalian buat. Suruh pendeta kau kemari, jangan doktrin aja kalian dibawa kalian kemari, doktrin kebencian sama Islam, bukannya berterima kasih kalian malah kalian benci pula kami. Nggak ada otak kalian memang. Apa kau mau ngomong apa anjing? Mau ngomong apa kau? Mau ngomong apa kau? Binatang? Kau nggak mimpi? Kau binatang nggak? Binatang kau? Kau binatang nggak? Ini room untuk manusia. Ini room manusia ya. Ini room manusia. Sayang kalau tak kau sayang. Room manusia ini bukan room binatang. Kau binatang nggak? Kau domba nggak? Domba itu binatang nggak? Domba? Hah? Domba itu binatang nggak? Aku tanya kau dulu. Domba itu binatang nggak? Kau tanya, kau jawab, kau jawab. Domba itu binatang nggak? Kalian ya udah salah, ya udah salah aku bilang kau binatang, salah. Minum kencing utang. Salah salah nggak aku bilang kau binatang, binatang babi. Salah nggak aku mengatakan kau binatang? Kau minum kencing pemakan tai, binatang itu. pemakan tai. Diam kau monyet pemakan tai babi. Kau pemakan tai kau. Inilah kalian kan, kalian mencubit mau, dicubit nggak mau, memang orang ini nggak ada otak nih memang, ya, mencubit orang mau, tapi begitu dicubit nggak mau, mukul orang mau dipukul nggak, inilah Kristen nih. Contoh, tadi kan aku sudah mengatakan, kalian jangan typing aneh-aneh di bawah, ya, kalau typing aneh-aneh, mulutku pedas, ku balas, begitu dibalas nggak terima, diam kau binatang, binatang, diam kau anjing, kau dibilang kau anjing, kau dibilang man Yesus kau, Tuhan kau mengatakan kau anjing, kau. Tahu kau, udah aku bilang jangan dipancing mulutku. Nanti kalau dipancing mulutku kalian nggak terima kan di bawah, nggak terima di bawah. Mencubit orang bisa, diam kau anjing, diam kau. Aku tanya sama kau, Tuhan kau itu kelaminnya besar nggak kelaminnya? Aku tanya mau dulu, kau punya Tuhan, punya kelamin Tuhan kau, besar nggak kelaminnya? Kau jawab binatang. Budak, binatang, diam kau binatang. Kau jawab kelamin Tuhan kau besar nggak? Besar nggak kelamin Tuhan kau? Kelamin Tuhan kau besar nggak? Kelamin Tuhan kau besar nggak? Kelamin Tuhan kau besar nggak? Kau jawab. Besar nggak kelamin Tuhan kau? Kau jawab dulu. Kau jawab besar nggak kelamin Tuhan kau? Kelamin Tuhan kau besar nggak? Kau jawab. Budak, panasan kau kan? Kepanasan kau. Besar nggak? Kau jawab tuh. Kau jawab kelamin Tuhan kau besar nggak? Besar nggak? Besar nggak? Kau jawab anjing. Jawab binatang. Jawab. Kelamin Tuhan kau besar nggak? Besar nggak? Aku jawab. Tapi kau jawab saja. Kau jawab. Aku bertanya. Kau jawab. Jawab. Jangan dimut ya. Jawab. Bodat. Jawab. Kelamin Tuhan kau besar nggak? Jangan dimut lah. Sama kau jawab dulu. Aku nanya, besar atau tidak kelamin Tuhan kau? Kelamin Tuhan kau besar nggak? Sekarang aku tanya. Ngapain kau lagi balik bertanya? Aku bertanya kenapa kau balik bertanya? Kau jawab bodoh kali kau, tolol kali kau, tahu kali kau. Inilah kebanyakan babi kau jadi bodoh kau, tolol kali kau, tahu kali kau. Aku tanya, kelamin Tuhan kau besar tidak? Sekarang oke, ku jawab ya. Besar nggak kelamin Tuhan kau? Ya, kalau ku jawab itu besar aku nggak tahu. Kau jawab. Aku nggak tahu. Nggak tahu ya udah diam kau. Kalau nggak tahu diam kau. Tuhan kau punya kelamin nggak? Tuhan kau punya kelamin nggak? Tuhan kau punya kelamin nggak? Tuhan Rungkat sudah diskusi Uniriva dan Mang Blender. Jika diskusi bertema seks ini, maka akan banyak oknum-oknum Kristen melaporkan koma-koma seperti ini. Karena takutnya mereka akan terbongkar semua data-data dalam Bibelnya yang berlawanan dengan doktrin-doktrin Bapak Gereja. Nah, bagaimana penilaian saudara Muslim semua dengan pertanyaan oknum-oknum Kristen barusan? Kalau dari saya, semua apa yang mereka tanyakan tentang Islam selalu akan balik pada Bible mereka sendiri. Bahkan itu lebih dari apa yang mereka tanyakan dari isi kitabnya.
Dan lagi, mereka ini tidak ada malu-malunya sama sekali. Sudah ditampol masih tetap bersikeras dengan narasinya. Saya akhiri video ini. Terima kasih pada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Semoga dengan diskusi ini kita dapat ilmu dan pengetahuan. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.